Kata di saya. Silakan. Ya, sebelumnya ini saya perkenalkan Pak Loran. Pak Loran mau diperkenalkan oleh Pak Malik Raja ke saya bahwa beliau ini adalah Amin. Oh ya, sudah masuk Pak Tamson. Selamat malam Pak Tamson. Salam Malam kenal ya. Pak Awi, malam. Ya, terima kasih sudah hadir di sini untuk melakukan dialog. Ya, saya perkenalkan dulu satu persatu yang nanti akan menjadi host Pangon yang akan membuka acara ya. Saya moderatornya, narasumber kami juga sudah ada di sini. Gurunda kami, yang terbaik dari kami, Ustadz Juma. Assalamualaikum, Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti kita silakan ngobrol-ngobrol, kan kita on time nanti ini jam 8.00. Bapak Apa, Awi, kalau Bapak ya. Awi boleh bertanya sebentar? Silakan Pak. Ya, tadi kan Bapak bilang kalau dari channel kita mau di live-kan di YouTube dari sisi kami bisa. Bagaimana caranya? Boleh. Ya gimana caranya? Silakan Pak Loren pasti tahu caranya itu Pak Loren Napitipulu. Tinggal ya Pak Loren mungkin tahu Pak Lorennya karena Pak Loren sudah biasa di Zoom kan sebagai ininya. Iya, biasanya gini Pak, kita bisa live kan kalau kita jadi host bukan co-host. Jadi sebenarnya Bapak yang bisa melive-kan ini karena MDM ini yang host kan Pak, kecuali ya. Bapak alihkan Pak, saya jadi host. Pakai ini Pak, pakai OBS atau apa? Aplikasi atau apa? Atau nanti kami kirim rekamannya ke Pak ini. Pakai aplikasi Kalau enggak kirim aja nanti rekamannya Pak ya. Ya, nanti saya kirim rekamannya ke Pak ini. Oh, kalau langsung live bersama-sama nggak bisa ya? Bisa, silakan Pak, bisa itu pakai OBS. Tapi harus host itu Pak, yang co-host nggak bisa dia melive-kan Pak. Yang host bisa yang kita, Pak. pakai OBS. Bisa Pak. Pakai Ini banyak OBS. loh yang live-in. Aplikasi pihak ketiga kali ya yang bisa. Iya, betul. Oh. Iya, aplikasi pihak ketiga. Pihak ketiga ini. Iya, pakai OBS. Ada juga masuk Pak Simbolon, terima kasih Pak Simbolon. Saya akan diajak teman yang lain karena ada nanti sesi partisipan dari pihak Kristen, boleh bertanya, narasumber Muslim, begitu juga nanti dari narasumber Muslim. Timer sudah siap. Pak Uco sudah hadir ini. Ya. Kita Pak Uco. Saya harus minta maaf, barusan mungkin saya panjang lebar ngobrol, ternyata sudah sahabat di Kristenan. Maaf Bapak-bapak ya di Kristenan, tidak maksud kami untuk menggurui ini, kami kebetulan lagi ngobrol nyantai aja. Saya minta maaf kalau ternyata kan Bapak-bapak tidak kami hiraukan. Saya minta maaf sekali lagi. Dilanjut Pak Awi. Oh, Pak Ucok sudah masuk ya. Pak Ucok mana? Pak Ucok dari timnya Pak Tamson. Bang Awi, sebentar saya potong Pak Awi. Ini kan nanti mau di-mute permanen. Nanti di pihak Pak Thompson siapa aja yang dikasih co-host? Oh iya, tolong Pak Thompson dikasih co-host dengan Pak adminnya ini beliau Loran Napitipulu. Siapa yang mau dikasih co-host Pak Thompson? Supaya bisa tutup mic, buka mic sendiri. Yang bisa co-host itu bisa berapa orang? Ya, 1 atau 2 orang lah dari Pak ini. 1, 2? Iya. Oke. Ya, otomatis saya 1 ya. Iya. Saya lihat dulu. Ada Bang Ucok Pengebean, bukan Ucok Tebas loh. Tadi saya baca. Bukan Ucok Tebas. Sudah ada Ucok Pengebean. Hostnya mungkin hostnya Bang Talib bisa dilempar ke Bang Angon dulu. Hostnya Bang Talib, siapa? Tadi? Bang Talib bisa hostnya dilempar ke Bang Angon dulu. Enggak, langsung aja nggak apa-apa. Langsung aja Pak Ucok aja Pengabean udah dikasih ya. Sip. Ya, oke. Oke, atau Bang Basin kayak host yang monitor terus kan. Iya, oke. Nanti kanan kita ada perubahan yang minta ini. Bang Basin tolong monitor Bang Basin hostnya. Siap. Oke, sudah siapkan untuk acaranya. Kita ada tadi saya sudah sampaikan di grup juga. Nanti kita sampaikan pada saat opening ya. Kita akan mulai jam 8 teng. Silakan minum dulu. Atau ada lagi yang mau disampaikan sebelum dimulai, Pak Tamson atau dari Muslim? Silakan interupsi dulu sebelum kita mute permanen. Bang Angon, mungkin ada. Iya,
harapan saya atau harapan kami nanti disampaikan di pembukaan host ya, siap. Yang lain mungkin mau interupsi dulu biar kita dengar saran dan masukannya sebelum dimulai. Sistem sudah disiapkan, Kang. Sistemnya itu sudah Pak. Sudah ada tadi saya lempar di grup MDM sistemnya seperti biasa opening statement tadi Pak Ida disetujui sama Pak ini juga Pak Thompson. Atau kita panggil dengan nama kerennya beliau The Manik Raja, ya kan? Sang penantang kita malam ini. Timer udah siap, Bang Awi? Timer. Pak Santang, timernya dibikin 25 karena sesi bertanya 2 menit, menjawab 5 menit. Itu Ustadz Manes tuh. Aku pakai apa? Lagi pakai HP, lagi di luar aku ini. Bang Talib berarti Bang Talib. Ini dua bikin dua timenya bukan satu time ya, bukan cuma 5 menit, dibikin dua seperti biasa. Kita yang jawab. Hamba biasa bisa untuk timer. Kang Sahamba monitor. Ya. Kamu Lis. Iya. Sebentar. Ayo timer waktu dipersiapkan tolong teman-teman Iwan. Sedekahkan waktunya. Mas Santang bisa itu dari laptopnya. Bertanya 2 menit, menjawab 5 menit, gitu kah? Bang Awi? Kalau satu tampilan kan bisa, tapi bisa diganti-ganti kok, 2 sama 5 kan? Iya gitu Bang. Halo. Bang Tolib ya. Oh ya udah aku aja dah. Tapi tampil di screen ya. Tampil di screen. Kalau ada yang lain lah bisa timer. Kalau timer Bang Talib di anu kan di situ tampilkan di screen. Kalau bisa di profile aja Bang. Kalau bisa di profile. Iya. Iya. Kalau di screen nanti ngeganggu ini kalau mau nampilin data Bang Abi. Tidak, makanya jangan bisa screen. Mungkin aja nanti dikasih centang. Ya. Oke. Centang biru. Biasanya yang jawab. Oke, Bang Loren sudah co-host, Pak Thompson dengan siapa lagi Pak Ucup Pangabian ya. Jadi biar buka tutup mic-nya sendiri. Mau mulai langsung ini ya. Kita unmute permanen. Sudah bisa dimulai? Kita tes mic sekali lagi ya. Tes mic sekali lagi. Berunda. Ya, siap. Oh ya. Pak Thompson. Oke, Alhamdulillah. siap. Masukkah suaraku? Masuk, mantap. Amin. Oke, kita sebentar dulu. Saya persiapkan live dulu. Oke, silakan dibuka Bang Angon sebagai host. Bang Angon. Mantap Pak Thompson. Iya, Kang. Kenapa? Silakan dibuka dulu, dibuka sebagai host. Saya minta Pak Ali barusan nelpon ternyata nggak ada. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi yusrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya sudah berlalu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi di mana hari ini kita sama-sama akan melakukan suatu perjalanan ingin bersilaturahmi dengan teman kita dari kekristenan, dan insya Allah sesuai dengan apa yang telah disepakati bahwa hari ini ada
keinginan untuk berdiskusi dari pihak Muslim dan juga dari pihak Kristenan untuk saling bersilaturahmi, untuk saling mengenal tentang keagamaan di antara kedua belah pihak. Tentunya yang saya harapkan adalah yuk kita jadikan inilah momen terbaik bagi kita untuk merajut kebersamaan sebagai anak bangsa, ya, bahwa hari ini kita ditakdirkan sebagai anak bangsa untuk saling berkasih, sayang, saling hormati, saling memahami keagamaan masing-masing, dan pada akhirnya kita akan menggunakan nilai toleransi yang benar sesuai dengan keagamaan masing-masing tentunya. Ketika kita memahami sesuatu, maka di sanalah akan ada permakluman yang maksimal dari kita karena kesadaran, kepahaman akan perbedaan itu. Iwan Pilar, rahimahullah, wabil khusus kepada muslimin muslimat, saya harapkan dalam hal ini kepada para sahabat-sahabat saya yang mungkin ada di partai sini, mohon jaga hati, jaga lisan, juga jaga tulisan. Ya, kita sedang datang tamu, saya harapkan kita benar-benar mampu memberikan teladan bahwa tamu kita harus kita hormati sedemikian rupa. Para moderator, khususnya Kang Awi, silahkan pimpin acara ini dengan sedemikian rupa, ya, seadil-adilnya bahwa hari ini tamu berhak untuk berbicara dan saudara kita Islam pun berhak bicara. Silahkan sedemikian rupa saya serahkan kepada antum pemilik ini. Insya Allah kepada sahabat-sahabat kekristenan pun mengimbau, ayo gitu, kita memulakan persahabatan ini dengan cara yang terbaik. Ya, silakan berdebat dengan keilmuan, dan kami yang melihat akan mengambil hikmah, mengambil keilmuan dari apa-apa yang disampaikan, dipaparkan oleh bapak-bapak sebagai narasumber. Iwan Pilar, rahimahullah, karena kita ada sesuatu yang penting, ini perlu kita mengharapkan kebenaran dan pembenaran dari Allah. Mari kita awal dan mulakan dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada yang berbeda keagamaan, silakan Anda berdoa dengan keyakinan masing-masing. Itu mungkin pembukaan dari saya. Sekali lagi, saya titip kepada Ahina Juma, akhirnya sahabatku dan guruku, silakan Anda wakil kami. Insya Allah semoga Allah menguatkan antum, menjaga lisan antum, ya, sehingga apa yang akan antum sampaikan benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian apa yang saya sampaikan. Hadawallahi dan saya kembalikan kepada Kang Awi untuk selanjutnya dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita dipertemukan di acara yang tadi dikatakan oleh host adalah menjalin toleransi, ya, menjalin tali silaturahmi sesama umat beragama. Ya, saya senang sekali malam ini kedatangan tamu yang luar biasa, ya, yang sudah malang melintang di dunia berdebat. Kita perkenalkan dulu Pak Tamson Manik Raja, atau lebih populer dipanggil The Manik Raja. Selamat malam Pak Tamson, selamat bergabung. Senang lihat senyumnya di kamera, ya. Selamat malam Bapak Awi, dan selamat malam bagi semua yang sudah bergabung di Zoom. Oke, terima kasih. Ya, tema yang akan kita bahas malam ini, sebelumnya saya perkenalkan ulang lagi narasumber muslim, yaitu kakanda saya, gurunda kita, Ustadz Juma. Assalamualaikum, Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam Pak Tamson, salam kenal Bapak. Selamat malam Bapak Juma, salam kenal juga. Baik. Oke, ini akan jadi sangat menarik karena tema yang dibahas ini adalah tema yang tidak pernah habis-habisnya, meskipun sering dibahas di debat manapun, dan di setiap perdebatan inilah yang paling sering diperdebatkan karena tidak ada habis-habisnya, ini yaitu membuktikan Yesus adalah Tuhan, dan di sisi Muslim akan membuktikan Yesus adalah Rabi atau Nabi pun dari sisi Islamnya. Ini akan terjadi nanti dialog dua arah, saling tanya jawab ada. Dan ini akan menarik, ya, karena kedua narasumber kita ini sama-sama belum saling mengetahui langkah-langkahnya seperti apa, belum pernah saling membaca gimana nanti karakter debatnya, ya. Yang jelasnya ini sangat luar biasa, yang nanti kita akan menyimak, akan menyaksikan dialog yang fresh dari Pak The Manik Raja. Sebagaimana beliau sudah beberapa kali berdialog dan ternyata beliau adalah narasumber utama juga di salah satu Zoom.
Pak Loren ya, dia sebagai narasumber utama, dia sebagai bagian penjawab dari tim kekristenan. Ya, suatu kehormatan bagi saya menjadi moderator di antara kedua narasumber ini yang saya sangat hormati ya. Oke, kita langsung ke random acaranya. Yang pertama adalah pembukaan oleh host, tadi sudah dilakukan oleh Bang Angon, kemudian moderator yang sementara saya berjalan. Sesi pertama untuk debatnya adalah opening statement masing-masing 5 menit untuk kedua pihak narasumber. Setelah itu masuk ke sesi tanya jawab, masing-masing punya waktu 3 kali bertanya dan 3 kali menjawab. Waktu bertanya 2 menit dan waktu menjawab 5 menit. Setelah itu akan ada sesi battle, artinya sesi battle ini mungkin akan ditunggu-tunggu. Nanti kita alokasikan waktunya di 35 menit sampai 40 menit untuk sesi itu. Setelah itu closing statement masing-masing 5 menit, dan setelah itu sesi partisipan. Dan di sini saya lihat Pak Manik Raja pun sudah membawa partisipannya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tajam nanti kepada narasumber muslim ya. Dan nanti di sesi partisipan juga dibolehkan kepada timnya Pak Manik Raja untuk ikut menjawab jika Pak Manik Raja membolehkan. Oke, tanpa panjang lebar, kita sampaikan dulu untuk channel-channel yang live-nya ini luar biasa ini Pak Manik Raja. Kehormatan bagi Anda ini karena akan di-live-kan di 17 channel YouTube Muslim ini. Nah, saya sebutkan salah 2-3 diantaranya saja, yaitu Media Dakwah Muslim Channel, Mari Berhijrah Official, Pengamat Debat, Zulkifli M. Abbas Official, Al-Alif Channel, Basin Channel. Banyak sekali kalau saya sebutkan satu persatu, nanti aja lah yang lain akan menyita waktu. Langsung aja kita masuk ke sesi opening statement. Silakan kita berikan kesempatan kepada The Manik Raja, sang penantang, untuk memaparkan opening statement-nya. Silakan. Tes. Saya kebetulan baru pakai headset. Apakah suara saya tetap masuk? Tetap masuk dan jelas. Baik, terima kasih, puji Tuhan. Saya mulai sekarang? Silakan, 5 menit waktunya dimulai dari sekarang. Ada waktunya tampil di layar itu. Silakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan ini ya. Perkenalkan, nama saya Tamson Manik. Saya beragama Advent, salah satu denominasi Kristen. Namun pada kesempatan ini saya tidak berbicara atas nama denominasi atau gereja Advent, tetapi saya berbicara atas nama pribadi saya karena saya tidak ditugaskan oleh organisasi gereja kami dalam hal ini. Baik, saya sangat senang dengan kesempatan ini bahwa apakah Yesus itu Rabi atau Tuhan? Pada waktu Allah menciptakan manusia dan ditempatkan di satu taman yang namanya Taman Eden, ada satu larangan yang diberikan kepada manusia supaya jangan menyentuh dan memakan buah dari satu pohon. Sementara buah pohon yang lain silahkan dinikmati. Ini merupakan satu tes kesetiaan yang diberikan kepada mereka. Namun, Adam dan Hawa, manusia yang pertama itu, memakannya dan jatuhlah ke dalam dosa. Pada waktu Allah melarangnya, sudah diberikan satu warning kepada mereka, bahwa mereka akan mati bila mana memakannya karena melanggar kepada perintah Tuhan. Tetapi Tuhan yang Maha Kasih itu berinisiatif, biarlah manusia itu tidak mati. Tetapi pernyataan sudah diberikan bahwa mereka harus mati. Maka Allah turun dari sorga, datang ke taman itu, dan memberikan satu janji kepada manusia itu bahwa Tuhan akan menebus. Mereka tidak akan mati, tetapi Tuhan yang akan mati. Tapi Tuhan tidak bisa mati. Maka untuk sementara sebagai satu gambaran, maka hewanlah yang mati sebagai perlambang. Tapi di dalam Kejadian 3 ayat 15,
Tuhan sudah mengatakan bahwa Dia akan datang sebagai juru selamat, akan mati lalu untuk menggenapi itu, maka Tuhan menepati janjinya sesudah genap waktunya, waktu menurut Tuhan tentunya. Dan karena Allah itu Maha Kasih, Dia datang kepada makhluk ciptaannya itu. Karena Dia mau menebus manusia, maka Dia datang dalam bentuk manusia dan menjadi manusia. Dan untuk sementara waktu, untuk waktu yang singkat, di dalam menjadi manusia itu, Dia yang namanya Yesus, untuk sementara waktu itu dibuat lebih rendah dari malaikat. Dia yang adalah Allah itu tidak mempertahankan keallahannya itu. Filipi 2 ayat 5. Karena Dia kalau mau menebus manusia harus melalui kematian itu. Dan hanya kemanusiaan itulah yang bisa mati. Itulah makanya Dia menjadi manusia. Dia datang kepada umatnya, umat ciptaannya, tetapi Dia ditolak oleh umat kepunyaannya itu. Tetapi Dia tetap melakukan itu karena kasih-Nya itu. Karena Dia mengasihi manusia sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Namun, apabila dia sudah selesai melaksanakan tugasnya itu, dia akan ditinggikan dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan Dia akan datang kembali supaya umat yang percaya itu boleh bersama dengan Dia di kerajaan sorga yang sudah disediakan 1000 tahun lamanya. Terima kasih. Amin. Ya, terima kasih Pak Demanik Raja memanfaatkan waktunya tepat waktu. Selanjutnya silakan opening statement ke Guru Dah. 5 menit dari sekarang. Iya, moderator saya tanya dulu. Ini temanya kan apakah Yesus itu Rabi atau Tuhan? Berarti cakupan ini adalah Bible, nggak lari ke Al-Quran. Karena di Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang mengatakan Yesus dan Rabi. Gimana itu? Ya, kita buktikan dia Isa, anak apa-apa, ya, Nabi. Dari Bang Juba aja bagaimana anunya? Kalau yang saya tahu, saya buktikan bahwa Yesus itu Rabi. Iya, betul. Bukan Tuhan. Dan, betul, ya itu maksudnya. Artinya kan Ya. poinnya sebagai penginjil jalanan pun saya punya hak untuk mengajarkan bahwa Yesus itu Rabi. Iya. Iya. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau tadi kita dengarkan dari sahabat kita, dari Bapak Tamson Manik, ya, menjelaskan tentang konsep Yesus itu adalah Tuhan, diawali dengan Nabi Adam. Nah, saya hanya ingin menjabarkan tentang siapa Yesus menurut Yesus, siapa Yesus menurut murid-muridnya, dan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jadi saya tidak akan keluar dari sana. Nah, ketika dikatakan Yesus itu Rabi, kita perlu mengetahui, suara saya kedengaran? Bang? Kedengaran. Oh iya, soalnya ada telepon. Oke. Ketika kita berbicara mengenai Rabi, Rabi ini adalah titel yang para guru, ya, yang mana guru ini adalah guru hukum Taurat. Jadi orang-orang yang mengajarkan hukum Taurat itu disebut Rabi. Nah, kita melihat di dalam kitabnya teman-teman Kristen, bagaimana kemudian Yesus ini nyata di dalam kehidupannya. Pada hari Sabat, beliau acap kali masuk ke dalam sinagoge atau rumah ibadah untuk kemudian membacakan Alkitab. Alkitab yang dimaksud di sini sudah pasti bukan Perjanjian Baru,
melainkan sebagian daripadanya adalah Torah. Itu bisa dilihat dalam Lukas 4 nomor 16. Berarti Yesus ini adalah rabi. Nah, rabi ini sendiri berasal dari bahasa Ibrani yang artinya adalah guru. Kadang juga teman-teman dari praktis Yudaism menyebutnya dengan sebutan rabam atau rabuni di dalam bahasa Pashita Aramaik, yang arti daripada ucapan-ucapan ini atau gelar-gelar ini adalah guru, ya, guru atau master. Nah, apakah Yesus ini adalah guru? Jelas, dia adalah guru. Kenapa Yesus itu dikatakan guru? Karena Yesus itu tujuan kedatangannya adalah mengajar. Matius 4 nomor 23, Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Matius 9 nomor 35, di situ diterangkan bahwa demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar. Jadi Yesus ini menghabiskan waktunya mengajar. Markus 1 nomor 38, nomor 39, Yesus mengajar. Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku datang. Dia datang untuk memberitakan Injil. Dia datang untuk menjadi seorang pengajar. Dia datang untuk menjadi seorang rabi. Kedatangannya bukan untuk menjadi Tuhan. Lukas 4 nomor 15, jelas inti dari poin Lukas 4 ini, ya, dia mengajar. Nomor 15-nya dikatakan, sementara itu ia Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat. Dia seorang rabi. Jelas itu. Jadi kalau orang-orang yang ada pada zamannya mengatakan Yesus itu adalah rabi, mengatakan Yesus itu adalah guru, maka ya, gelar Tuhan itu datangnya kemudian. Datang dari teman-teman Kristen. Antioquia pertama kali yang mengajarkan itu, bahwa Yesus anak Maria yang adalah rabi itu kemudian berubah menjadi Tuhan atau Adonai atau Yahweh itu sendiri. Nah, kemudian ketika kita berbicara mengenai titik kebenaran daripada keberadaan Yesus itu sendiri, ternyata dia hanya sebagai perantara. Sebagai perantara, tentu dia sebagai guru. Kenapa Yesus disebut sebagai perantara? Karena Yesus mengajarkan firman Tuhan. Yesus mengajarkan kalam Allah. Kedudukannya sebagai pengajar kalam Allah, sudah pasti dia adalah seorang guru. Sebagai seorang guru, mustahil dia adalah Tuhan itu sendiri. Nah, kalau kita melihat bagaimana Markus, orang yang hidup sesama dia, konon ceritanya kayak begitu. Atau Petrus, ya, dia berkata kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Petrus memanggil dirinya sebagai Rabi. Lalu kemudian murid-muridnya yang lain juga memanggil dia sebagai seorang Rabi. Jadi ini bukti tertulis, bukti yang tidak dibuat-buat. Yesus itu adalah Rabi. Dia panggil guru. Markus 5 nomor 36 dan 35 dan seterusnya. Demikian sementara. Oke, terima kasih. Demikian opening statement-nya. Silakan kepada kedua belah pihak untuk tarik napas dulu, karena keduanya akan siap-siap menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang tidak terduga ini. Sama-sama belum membaca langkah masing-masing. Oke, kesempatan bertanya pertama kali kita berikan kepada Guru Dajuma, ya, sebagai juara bertahan, tapi dia akhirnya harus menggugat ini karena mungkin Dinda, kita hormati tamu kita, beliau yang bertanya duluan. Oke, silakan. Untuk mengurangi ritme denyut jantung, termasuk juga saya. Oke, betul juga. Oke, kesempatan pertama sesuai dengan permintaan tuan rumah, kita berikan kesempatan pertama kepada Demanik Raja untuk bertanya. 2 menit waktunya, silakan dipakai untuk membangun narasi dulu. Atau kalau bagaimana? boleh jangan hitung waktu dulu ya, saya cuma sedikit saja nih. Jadi begini, tadinya yang menjadi teman diskusi saya adalah Bapak Alif. Saya pun belum mengenal Bapak Alif. Iya, betul. Dan saya sudah share di grup-grup bahwa diskusi ini antara Bapak Alif dengan saya. Tetapi memang Bapak Awi hubungi saya, wah, kelihatannya harus dirubah narasumbernya karena katanya perlu yang lebih
hebat, lebih senior, yaitu Bapak Juma. Saya pun belum mengenal Bapak Juma sebelumnya. Tapi saya sudah melihat bahwa memang Bapak Juma ini betul-betul luar biasa. Saya tidak tahu dengan Bapak Alif sebelumnya, tapi saya pun yakin Bapak Alif pun luar biasa juga. Tapi Bapak Juma, saya sudah melihat luar biasa. Mantap. Oke, boleh lanjut? Silakan Pak, terima kasih untuk pujiannya, karena itu saya siapkan karena saya lihat juga Pak Manik Raja ini orang yang luar biasa, saya dengar dan dapat informasi, sehingga saya harus mengimbangi. Makanya tadi saya sampaikan ke Pak Manik Raja, kami hadirkan yang terbaik dari kami, ini salah satu yang terbaik, meskipun Bang Alif juga, Ustadz Alif juga adalah yang terbaik juga dari kami, cuma untuk mengikuti ritmenya, karena maka kami hadirkan yang terbaik dalam hal ini. Silakan Pak Manik Raja, 2 menit untuk bertanya. Oke, baik, terima kasih. Mantap sekali pemaparannya. Ada satu yang menarik tadi disebutkan. Oh ya, timernya belum jalan. Oh ya, silakan. Ada yang menarik tadi bahwa sebagai rabi mustahil dia sebagai Tuhan juga. Kira-kira itu maknanya. Saya setuju apabila Yesus itu hanya sebagai rabi. Mustahil dia sebagai Tuhan. Namun kalau dia sebagai Tuhan, pasti tidak mustahil sebagai rabi. Nah, pertanyaan saya begini. Di dalam firman Tuhan, Yohanes 8 ayat 58, Yesus berkata bahwa sebelum Abraham jadi, dia sudah ada. Dan kata-kata yang Yesus ucapkan ini menuai, bukan sekedar kritikan, tetapi memang dia hampir dilempari dengan batu kalau dia tidak tiba-tiba menghilang. Pertanyaannya, kalau Yesus baru dilahirkan ribuan tahun sesudah Abraham, jika Yesus itu hanya seorang manusia atau seorang rabi, bagaimana mungkin logiknya bahwa Yesus berkata bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ribuan tahun yang lalu, 2000 tahun sebelumnya? Itu pertanyaannya, mudah-mudahan sudah ditangkap. Oke, terima kasih Pak Manik Raja. Salah pertanyaannya sudah dimengerti. Silakan langsung kepada Gurunda, 5 menit waktu untuk memaparkan. Baik, terima kasih atas pertanyaan Bapak dan juga pujian Bapak kepada saya. Segala-galanya saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang sangat menarik ya dari Bapak yang saya hormati. Kalau Yesus itu hanya sekedar rabi, bagaimana mungkin kemudian dia mengatakan dia ada sebelum Abraham ada? Ini pertanyaan yang sangat menarik, Pak. Tapi saya ingin mengkanter pemahaman iman yang Bapak anut dengan dalil itu, dengan menggunakan data yang ada di dalam kitab Bapak. Kisah Para Rasul 3 nomor 20. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diperuntukkan bagimu sebagai Kristus. Jadi, Yesus sebelum eksis menjadi manusia, dia sudah diperuntukkan sebelumnya di alam praeksistensi sebagai Kristus, sebagai Mesias. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan itu, Bapak. Makanya ada nubuatan-nubuatan tentang Yesus. Kedatangannya sudah dinubuatkan. Kalau dikatakan kemudian bahwa Yesus ada sebelum Abraham, saya rasa kalau landasan ini dijadikan sebagai dasar pijakan untuk menuhankan Yesus, sebelum Abraham ada, Adam, anak-anak Adam, bahkan Abraham, bahkan Nuh dan seterusnya, itu jauh lebih dulu ada daripada Abraham itu sendiri. Kemudian, ketika Anda, sahabat saya, mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, berdasarkan dalil, aku ada sebelum Abraham ada. Kalau ini yang menjadi dasar pijakan, itu sangat lemah ketuhanan Yesus. Ya,
Karena kenapa? Dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti yang mempersiapkan kedatangan Yesus bukan Yesus. Kalau bukan Yesus, berarti ada esensi di luar Yesus yang mempersiapkan kedatangannya. Makanya pada saat dia di dunia, dia minta kemuliaan yang dimiliki pada kehadirat Allah. Berarti Bapa memiliki kemuliaan, di mana kemuliaan itu akan diberikan kepada para utusan-utusannya. Makanya Yesus mengatakan begini Bapak di dalam Yohanes 10, nomor 34, 35, 36, bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Dan ketetapan itu tidak bisa diputuskan, ketetapan itu nggak bisa dirubah. Artinya, siapapun dia yang mendapatkan tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Kenapa dia adalah Allah? Karena dia adalah utusan Allah. Kenapa Yesus mengatakan, aku ada sebelum Abraham? Karena Yesus adalah karena Yesus adalah utusan Sang Tuhan yang tidak memiliki awal. Makanya dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Berarti sebelum Abraham yang ada adalah sang pengutus. Yang punya kehendak. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas kehendak Dia yang telah mengutus aku. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dari siapa? Dari Bapa yang telah mengutus aku. Berarti aku dalam hal ini ada sebelum Abraham. Itu larinya kepada yang mengutus Yesus. Karena kedatanganku bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas kehendak Dia yang telah mengutus aku. Makanya Yesus mengatakan bertaburan data di dalam Yohanes 14, siapa yang menerima aku, dia sama halnya menerima Dia yang telah mengutus aku. Siapa yang menolak aku, sama halnya dia menolak Dia yang mengutus aku. Nah sekarang, apakah Yesus itu utusan atau sang pengutus? Dia adalah utusan, Pak. Apakah dia rabi atau Tuhan itu sendiri? Dia adalah seorang rabi, Pak. Nanti kita akan mengorek lebih jauh tentang pertanyaan Bapak ini. Ya, semoga kemudian Bapak bisa berdialog lebih luas lagi dan memberikan edukasi yang terbaik. Jadi kemudian saya katakan, kenapa Yesus mengatakan aku ada sebelum Abraham ada? Karena Yesus ketika berkata selalu menobatkan, selalu dia sandarkan kepada Dia yang telah mengutus dia. Oke, terima kasih. Udah waktu cukup 5 menit. Mantap sekali ya, luar biasa pertanyaannya sampai Gurunda agak deg-degan juga menjawabnya. Oke, ya nggak apa-apa. Kita lanjut ke bagian yang pertama, Gurunda untuk bertanya ke Pak Demanik Raja. Silakan 2 menit. Baik. Membangun narasi dan bertanya. Oke, Bapak yang saya hormati, berdasar terhadap pertanyaan Bapak tadi ya, saya ingin mengembalikan pertanyaan itu kepada Bapak. Kalau Yesus mengatakan dirinya ada sebelum Abraham ada, pertanyaan saya, dari mana Yesus tahu kalau Dia ada sebelum Abraham ada? Cakupan saya, Matius 24 nomor 36. Kalau Bapak menjawabnya karena Dia adalah Tuhan, Bapak akan dibantah dengan Matius 24 nomor 36. Apa Matius 24 nomor 36 itu Bapak? Ini yang lebih tinggi saya kasih, belum pohon ara ya. Tetapi tentang hari kiamat dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu. Berarti Yesus nggak tahu hari kiamat. Pertanyaan saya, kalau Yesus itu tahu bahwa Dia ada sebelum Abraham ada, dari mana Yesus tahu itu? Dan apa kapasitasnya? Silakan, Pak. Oke, langsung silakan ke Demanik Raja untuk menjawab. 5 menit waktunya. Silakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban yang tadi sudah diberikan, yang kemudian ditanya balik kepada saya. Terima kasih. Kalau sekedar karena dinubuatkan, itu tidak berarti bahwa Dia sudah ada sebelum
dinubuatkan itu. Contohnya, Yohanes Pembaptis itu juga dinubuatkan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tapi Yohanes Pembaptis tidak ada sebelum dia lahir. Sebelum Abraham dia tidak ada. Kemudian ada yang namanya Kores, Raja Persia. 100-an tahun sebelum dia lahir, namanya sudah disebut, tapi Kores tidak pernah ada sebelum dia dilahirkan. Jadi ketika Yesus mengatakan sebelum Abraham jadi aku ada, karena dia sedang berbicara bahwa saya adalah pencipta alam semesta ini. Namun kemudian saya datang sebagai manusia, tentu sebagai manusia saya baru ada sesudah terlahir dari Maria. Namun eksistensi saya sudah dari kekekalan. Dia bersama dengan Bapa sebagai firman, sang firman, dia bersama dengan Bapa sejak kekekalan. Jadi atas dasar apa dia mengatakan bahwa aku ada? Karena dia adalah pencipta dari Abraham itu. Bukan hanya Abraham, pencipta alam semesta ini. Karena dia sudah ada dari kekekalan. Jadi bukan karena dinubuatkan. Dinubuatkan bukan satu jaminan bahwa dia sudah ada sebelumnya, ya, dipersiapkan. Seperti Yohanes Pembaptis yang tadi itu. Jadi dia ada karena dia adalah Allah yang menjelma. Nah, kalau Bapak katakan, saya sangat terbuka. Matius 24 ayat 36. Saya sudah pernah bahas ini di satu diskusi tersendiri. Juga live di YouTube. Nature daripada Yesus sesudah dia menjadi manusia, sudah nature manusia. Tubuh manusia. Kalau dicubit ya sakit. Kalau tidak makan ya lapar. Tetapi bukan berarti bahwa dia kehilangan kealahannya, kehilangan kemahakuasaannya, kehilangan kemahatahuannya. Tapi kok tentang hari kiamat, kok tidak? Dia bilang tak seorang pun yang tahu. Begini, Yesus itu datang karena dia sebagai utusan tadi, itu betul. Maka ada peran masing-masing dari pribadi-pribadi Allah itu. Bapa akan menetapkan hari kiamat dan Yesus sangat menghormati peran Bapa dalam hal itu. Kalau di negara ini sebagai contoh ada Menteri Penerangan. Kalau zaman dahulu kala yang paling terkenal adalah Bapak Harmoko, ya, Menteri Penerangan zaman dahulu. Menteri Peneranganlah yang punya wewenang menyampaikan jika ada yang harus disampaikan. Bukan berarti yang lain itu tidak tahu, tidak mengerti, tetapi harus saling menghormati. Nah, Yesus sebagai utusan yang Allah yang sudah menjadi manusia, dia menghormati wewenang Bapa itu yang mengumumkan tentang hari kiamat. Dan ketika Yesus sudah naik ke sorga, dia pasti tahu kapan hari kiamat itu. Tetapi bukan tugas dia. Tugas Yesus sesudah naik ke sorga adalah melakukan penghakiman bagi seluruh manusia. Untuk diselamatkan itu, siapa yang akan masuk sorga? Siapa yang tidak akan masuk sorga? Tugas itu menjadi tugas Yesus. Karena dia sudah mati sebagai juru selamat. Kira-kira begitu yang saya sampaikan saat ini. Dan semoga nanti makin mendalam. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Mantap. Terima kasih atas jawabannya, ya. Saya sampai tahan napas ini menunggu waktu selesai. Betul-betul luar biasa ini kedua narasumber, pertanyaan dipertanyakan balik. Oke, tarik napas dulu ya. Selesai satu sesi untuk masing-masing satu kesempatan untuk bertanya dan menjawab. Sebelum lanjut, saya mengapresiasi dulu kepada Pak
Tamson Manik Raja yang sudah memenuhi janjinya, yang mengatakan nanti katanya akan mengajak saudara-saudaranya masuk ke Zoom, dan kami sambut dengan gembira ya sahabat kekristenan yang masuk ke Zoom kebanggaan kami bersama, yaitu Zoom MDM, Media Dakwah Muslim Channel ya. Selamat datang semuanya, mudah-mudahan setiap hari esok-esok tetap bisa berkunjung ke sini. Oke, kesempatan kedua kepada The Manik Raja mengajukan pertanyaan kepada Guru Dah. Silakan 2 menit membangun narasi dan bertanya. Pak, bisa menampilkan ayat karena yang saya tanya silakan ini share screen ya. Maksud saya harus saya kayak yang share atau dari panitia? Sebentar, silakan sebut ayatnya, tolong dibantu. Oke, ya, biar dibuka dulu. Ya, baru saya tanya nanti. Oke. Apa itu, Pak? Lukas pasal 2 ayat 11. Lukas pasal 2 ayat 11. Tolong Bang Basin, tolong tampilkan Lukas 2 pasal 11 ayat 11. Bang Basin. Oh ya, Bang Imanes, silakan Bang Imanes. Di handphone ya, ditampilkannya dari handphone ya, bukan dari laptop ya? Iya, dari handphone ini, dari handphone. Ya, nggak apa-apa lah, kita manfaatkan yang ada. Ayat 11, ayat 11. Oh, berarti beliau pakai laptop jadi terlihat agak kecil di sana. Silakan, hari ini terlahir bagimu. Betul, silakan, itu Pak. Itu dia. Baik, saya mulai ya. Ya. Seringkali sahabat-sahabat mengatakan bahwa Yesus itu menjadi Tuhan sesudah munculnya Paulus. Tetapi ayat yang kita tunjukkan ini mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Ini adalah pengumuman dari malaikat. Sudah bisa screen-nya sudah bisa ditutup, nggak apa-apa. Ini adalah pengumuman dari malaikat yang pada waktu itu diumumkan kepada para gembala-gembala yang ada di padang pada waktu kelahiran Yesus itu. Pertanyaannya begini, kalau Yesus hanya sekedar rabi, bagaimana mungkin seorang rabi ini diumumkan oleh malaikat bahwa dia yang lahir ini adalah Tuhan? Jadi pernyataan dan pengumuman malaikat, bukan pengakuan dari manusia saja ya, bukan dari Paulus ini, tapi dari malaikat yang mengumumkan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang sedang lahir di kota Daud. Itulah pertanyaan. Jadi bagaimana menanggapi ini? Bagaimana mungkin Tuhan kalau dia hanya sekedar rabi saja? Oke, terima kasih Pak The Manik Raja. Silakan Guru Dah, silakan ditanggapi tentang ayat Lukas 2 butir keberapa tadi? Saya lupa, 11 kalau nggak salah. Silakan Guru Dah, 5 menit. Oke, baik, makasih banyak atas pertanyaan Bapak ya, yang begitu dahsyat ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana mungkin kemudian ada malaikat mengatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini terjemahan baru ya. Nah, secara logika aja dulu Pak. Menjawab itu sederhana. Bilangan 23 nomor 19, Allah bukan manusia. Sementara yang lahir ini adalah manusia dan juga anak manusia. Allah Tuhan bukan manusia, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, hingga ia menyesal. Nah, kemudian ketika sahabat saya mengatakan, hari ini telah lahir bagi kita, bagimu juru selamat, yaitu Tuhan, berarti yang lahir ini Tuhan. Berarti orang-orang Kristen harus mengimani Lukas 2 nomor 11 ini sebagai doktrin.
Yang lahir itu adalah Tuhan. Dan yang dikatakan Tuhan, Pak, sudah pasti bukan manusia. Oke, sekarang kita lihat di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Jadi antikristus itu tidak mengakui Yesus itu datang sebagai manusia, tetapi mengakui yang datang itu adalah Tuhan. Jadi di sini ada tabrakan iman nantinya. Doktrinnya yang pertama, telah lahir bagimu juru selamat Tuhan. Jadi yang lahir itu Tuhan. Doktrinnya yang kedua, kalau ada orang yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia, maka dia adalah penyesat. Yang benar yang mana ini? Yesus harus kita akui sebagai Tuhan yang lahir, atau Yesus itu datang sebagai manusia? Oh, dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Ya udah, taruhlah seperti itu. Lalu bagaimana dengan dalil yang mengatakan dalam Yesaya 43 nomor 10? Engkaulah saksi-saksiku. Sampai-sampai pencipta langit dan bumi mengangkat saksi. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Yang lahir ini apa? Tuhan. Dalam rupa manusia. Berarti Tuhan yang dibentuk dalam rupa manusia. Melanggar tidak dengan ajaran Yesaya? Melanggar, berat. Lalu kemudian Yesaya 45 nomor 6. Apa yang dikatakan Yesaya nomor 45 nomor 6? Supaya orang tahu. Nah, kalau Bapak mengaku sebagai insan manusia, harus tahu. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Yang lahir ini di dalam Tuhan atau di luar Tuhan? Pasti di dalam rahim manusia, pasti di luar Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan. Dia rabi. Dia rabi. Karena dia bukan Tuhan. Kalau dia Tuhan, maka kita dianggap sebagai penyesat. Karena tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Loh, nanti ada ungkapan lagi. Karena itulah tadinya dia Tuhan. Kata siapa? Oh, dia pencipta. Kalau dia pencipta, kenapa dia tidak tahu hari kiamat? Kalau dia pencipta, kenapa dia tidak tahu musim buah arak? Bahkan buah araknya dikutuki, karena saking laparnya, kecewanya, menemukan pohon arak tidak berbuah, sampai pohon ini dikutuk oleh Yesus. Dia bukan Tuhan, dia hanya rabi. Posisinya hanya pengajar hukum Torah. Kesehariannya dihabiskan untuk mengajar hukum Torah. Membimbing Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan. Bukan justru menghilangkan atau membatalkan, apalagi menghapuskan. Jadi tidak ada jalan untuk kemudian Lukas 2 nomor 11 ini Yesus itu lahir. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak lahir. Tidak lahir dan tidak dihidupkan dan juga tidak dimatikan. Yesus dihidupkan, Yesus dimatikan. Nah, kalau kita melihat secara jeli kitabnya Bani Israel di Keluaran 39 nomor 30, Bapak, apa yang dikatakan? Akulah yang mematikan, akulah yang menghidupkan. Yesus dihidupkan sehingga ia datang sebagai manusia. Itu valid itu. Maka yuk mari kita kembali mengajarkan konsep yang benar. Yesus hanyalah seorang rabi, dia hanyalah seorang guru yang murid-muridnya pun menyebut dengan sebutan Rab tambah I, rabi, artinya guruku. Demikian. Oke, terima kasih jawabannya, Gurunda. Saya harus tarik nafas lagi nih. Makin menggebu-gebu saya rasanya ini. Silakan 2 menit untuk Gurunda membangun narasi dan bertanya. Silakan. Baik. Bapak yang saya hormati, ketika Yesus itu datang mengajarkan hukum Torah kepada Bani Israel, pola yang disusun sebagai kurikulum pengajaran, kisi-kisinya itu bisa kita temukan di dalam Matius 5, nomor 18, nomor 19, nomor 20. Itu kisi-kisi pengajaran. Sebagai guru, dia menanamkan sebuah konsep akidah, tatanan ajaran agama keyakinan.
Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Itu nomor 15-nya. Aku datang untuk menggenapi. Menggenapi artinya melengkapi, menyempurnakan, menguatkan. Bukan menghapuskan apalagi membatalkan. Bukan membatalkan apalagi menghapuskan. Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat, meski yang paling terkecil, sebelum langit bumi lenyap, maka dia akan memperoleh tempat terendah di kerajaan langit, alias neraka. Namun sebaliknya, barang siapa yang tidak meniadakan meskipun yang paling terkecil, lalu hal ini diajarkan juga kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Artinya Yesus mengajarkan manusia Bani Israel untuk tetap teguh menjalankan hukum Taurat sebelum langit dan bumi lenyap. Pertanyaan saya kepada Bapak, adakah Yesus mengatakan kepada murid-muridnya sebagai guru, sebagai rabi, bahwa hukum Taurat itu adalah kutukan, sebagaimana yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat Kristen? Silakan. Oke, terima kasih pertanyaannya. Silakan Pak Demanik Raja, saya rasa sudah menyimak dan menangkap maksud dari pertanyaannya. Silakan, 5 menit. Oke, baik. Menarik tadi jawaban Bapak itu, walaupun sebetulnya itu usaha untuk menolak dan menyangkal yang tertulis. Tetapi ya namanya manusia kan berusaha. Nah, kalau tadi menghubungkan dengan kitab 1 Yohanes yang mengatakan, atau 2 Yohanes juga ya, dan juga di 2 Yohanes 1 itu, bahwa yang tidak mengakui Kristus itu lahir sebagai manusia adalah antikristus, itu tidak bertentangan dengan Lukas 2 ayat 11. Kenapa? Karena di dalam Filipi kan sudah dinyatakan bahwa memang dia taat. Dia sebagai manusia taat bahkan sampai mati di kayu salib, tetapi dia adalah Allah yang tidak mempertahankan kealahan. Apa maksudnya tidak mempertahankan kealahan? Bukan berarti dia tidak menjadi Allah. Ini maksudnya. Yaitu bahwa kalau dia mempertahankan kealahannya itu, maka dia tidak akan pernah datang sebagai manusia dan mati di kayu salib. Itu artinya tidak mempertahankan. Tapi dia rela menjadi manusia. Nah, kalau tadi di dalam Lukas 2 itu, maksudnya bukan bahwa dia baru menjadi Tuhan sesudah dilahirkan. Bukan. Justru dia adalah Tuhan dari kekekalan. Dan menjadi manusia. Dan pada waktu dia terlahir sebagai manusia, maka dia tidak kehilangan hak dan status sebagai Tuhan. Karena yang lahir itu adalah Tuhan. Bukan karena dia lahir, maka dia Tuhan. Tetapi yang lahir ini adalah manusia yang diberi nama Yesus. Dan dia adalah Tuhan dari kekekalan. Betul, tidak ada Allah yang dibentuk. Karena Yesus tidak dibentuk menjadi Tuhan pada waktu kelahirannya. Tetapi justru dia mengosongkan diri supaya dia bisa menjadi manusia dekat dengan ciptaannya untuk melakukan tugas. Nah, soal hukum Taurat, Yesus tidak mengatakan kutuk lagi di situ, tetapi sebetulnya Musa mengajarkan bahwa hukum Taurat itu ada berkatnya, ada kutuknya. Kalau menuruti akan menerima berkat, Ulangan 28 itu. Kalau tidak menuruti akan menjadi kutuk. Jadi ada berkat bila mana setia dan menuruti, ada kutuk bila mana tidak menuruti. Namun yang saya perlu klarifikasi malam hari ini adalah soal pengajaran Yesus di Perjanjian Baru. Yesus datang di mana dia mengatakan bukan untuk meniadakan tapi untuk menggenapinya. Ini maksudnya. Bahwa tuntutan dari hukum Taurat itu adalah kematian. Pertama-tama, kematian hewan sebagai kurban yang melambangkan akan ada seorang juru selamat. Darah hewan tidak bisa menebus manusia itu. Hanya darah Kristus itu sendiri, darah Tuhan itu sendiri. Maka dia datang untuk menggenapinya. Selain daripada menunjukkan bahwa dia adalah kasih dan bisa menuruti hukum yang dia berikan itu.
maka dia mau menggenapi tuntutan hukum itu, mati. Itulah makanya Yesus katakan selama langit belum lenyap atau sebelum semuanya terjadi, maka hanya bila mana sudah dia genapilah, maka hukum Taurat itu dinyatakan sudah tidak harus dituruti lagi. Tapi itu satu topik tersendiri, karena banyak, jangankan sahabat-sahabat dari Islam, di dunia kekristenan pun pemahaman akan hukum Taurat ini masih simpang siur. Tapi saya tidak membahas itu di malam hari ini. Jadi Yesus tidak lagi berbicara soal kutuk karena dia sedang menggenapi. Karena saya tidak segan mengatakan ini, walaupun ada orang mau menghina-hinanya, tentunya ya, ada orang tertentu gitu, bahwa dia telah menjadi kutuk di kitab Galatia ya, karena ada tertulis terkutuklah yang mati digantung di kayu salib. Artinya dia ambil kutuk dosa itu bagi dirinya supaya manusia ciptaannya itu bisa diselamatkan. Hanya dengan cara itulah dia menjadi juru selamat bagi manusia yang percaya kepada penebusan yang dia lakukan itu. Demikian Bapak Zuma yang saya hormati. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya masing-masing masih punya satu kesempatan lagi bertanya dan satu kesempatan menjawab. Sebelum lanjut ya, kami perkenalkan dulu channel dari Sahabat Kekristenan, yaitu channelnya Pak Wilson, Lauran Wilson Navitipulu ya. Dia akan re-upload di esok harinya untuk acara ini. Beliau adalah adminnya Pak Tamson. Jadi kalau menyimak dialog-dialog Pak Tamson sebagai narasumber penjawab dari Kekristenan tentang dialog intelektual interaktif Advent, silakan di subscribe channelnya Lauran Wilson Navitipulu. Oke, sebelumnya kami sampaikan juga bahwa acara ini di-live-kan di 20 channel Muslim ya. Di antaranya adalah Media Dakwah Muslim Channel, Wartawan Debat, Ian's Channel, Misionaris Insaf, dan Mari Berhijrah Official, pengamat debat dan lain-lain, Ucok Tebas. Banyak sekali ya. Saya sampai gugup untuk mengucapkan satu persatu. Oke, luar biasa ini debatnya, pertanyaan dipertanyakan. Silakan selanjutnya bertanya Pak Demanik Raja ke Bang Juma Gerunda. Silakan pertanyaan terakhir. Jadi hanya 3 pertanyaan ya, tidak 4 seperti di tahun itu ya. Oke, kita apa-apa, kita lanjut 4. Sebenarnya 4 sih, tapi tadi berarti nanti waktu detailnya kita kurangin. Saya cuman mau jadi tetap 4. Oke, tetap 4. Jadi waktu detailnya kita kurangin nanti jadi 30 menit aja waktu detail. Baik, siap. Nah, mohon ditampilkan ayat lagi sebelum saya bertanya. Silakan Bang Imanes dibantu. Kolose 1 ayat 16. Ian's Channel, silakan bantu Ian's Channel Imanes. Kolose 1, silakan Bang Basin. Ya, Basin Channel. Kolose pasal 1 ayat 16. Oh ya, Imanes, kita perkenalkan channelnya Imanes ya, Ian's Channel, silakan di subscribe. Kolose 1 ayat 16. Ya, ayat 16. Tampil di layar. Ya, baik. Makasih. Kita baca ya dulu ya. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Di dalam Dia, oleh Dia, untuk Dia. Dia ini adalah Kristus. Nah, pertanyaannya, kalau Yesus hanya seorang rabi, bagaimana mungkin Dia pencipta segala sesuatu? Dan kalau Yesus baru eksis
sesudah terlahir dari Maria. Bukan ada sejak kekekalan itu sebelum Abraham ada. Bagaimana bisa bahwa Yesus yang baru lahir dari Maria lebih kurang 2000-an tahun yang lalu menjadi pencipta segala sesuatu di dalam Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Hanya apabila Dia lebih dari sekedar rabi lah, maka itu bisa. Nah, itulah pertanyaannya. Bagaimana Dia bisa menjadi pencipta segala sesuatu? Oke. Mudah-mudahan sudah ditangkap ya. Insya Allah sudah ditangkap. Saya sudah tangkap. Silakan di set time 5 menit. Silakan Gurunda, Kakanda saya menjawab. Baik. Terima kasih Bapak atas pertanyaan yang Bapak ajukan, ya. Bahwa tentu ketika kita berbicara mengenai Yesus, maka kedudukan Yesus sebagai rabilah yang menjadi acuan di dalam beriman. Perkataan-perkataan orang di luar daripada Yesus. Kolose ini adalah perkataan Paulus. Ketika dikatakan karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Lalu kemudian Bapak membangun narasi Dia adalah Yesus. Kalau saya Bapak memahami Dia yang dimaksud di sini bukan Yesus, Pak, karena Yesus itu manusia. Yesus itu manusia. Tapi yang dimaksud di sini adalah Allah yang mengutus, yang menciptakan Yesus. Kok bisa kayak begitu? Ya, coba kita lihat. Siapa Yesus menurut Yesus? Benarkah Dia adalah pencipta? Kalau kita melirik daripada pernyataan-pernyataan yang ada di dalam kitab Bapak, seperti yang saya terangkan di awal, Matius 4:23, Yesus itu berkeliling di Galilea menghabiskan waktu untuk mengajar tentang Injil Kerajaan Allah. Matius 9:35 juga begitu. Markus 1 nomor 38 juga demikian. Lukas 4 nomor 15 juga demikian. Yesus memberikan penulis kitab kanon memberikan informasi kepada kita, Yesus disibukkan menjadi seorang guru, menjadi seorang rabi, dan poin ajarannya sama sekali tidak pernah dia mengajarkan seperti apa yang diajarkan Paulus, doktrin Paulus kepada Bapa. Ini doktrin yang muncul belakangan. Lalu Yesus muatan ajarannya apa? Yohanes 5 nomor 36. Tetapi aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, apalagi kesaksian Paulus. Paulus nggak dikenal, nggak ada dalam hitungan-hitungan murid. Ada kesaksianku yang lebih penting dari Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Camkan, pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan pekerjaan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Aku adalah utusan. Aku bukan pencipta, aku utusan. Jadi yang Bapak bawa itu tertolak demi kebenaran, Pak. Kemudian Yesus mengatakan tentang dirinya nih, bukan tentang siapa-siapa, tentang dirinya. Masih terekam di dalam kitab Bapak. Buka Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku itu adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Kasihan sekali nih. Ternyata dia hanya seorang pesuruh. Melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau Bapak mengambil Kolose 1, itu terlalu lebay, Pak. Kedudukan yang begitu tinggi disandangkan terhadap manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Ini fitnah terhadap Yesus. Ini Yesus yang mengatakan, bukan saya. Lalu kemudian di dalam Yohanes 5 nomor 27, santer-santernya kedudukan Yesus yang paling hebat, Yesus pun proklamirkan, Bapak. Dan Bapak yang telah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi. Kok Dia diberi kuasa? Apa sebabnya? Karena Yesus adalah anak manusia. Bapak, anak manusia bukan pencipta Bapak. Jadi 1 Kolose nomor 16 itu dikantongin aja, disimpan baik-baik. Jangan diumumkan ke orang lain. Kenapa? Karena orang lain mana tahu lebih tahu Bible daripada yang memegang dalil 1 Kolose itu. Kemudian satu lagi. Kisah Para Rasul 2 nomor 22.
Ini orang-orang yang kemudian Anda katakan sebagai orang yang melakukan penyelidikan terhadap Yesus. Apa hasil penyelidikannya? Mari kita lihat. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Jadi kalau Bapak mengaku Israel, ya minimal Israel rohani, dengarkan perkataan ini. Yang Lukas maksud adalah Yesus. Nah, ini tentang Yesus. Seorang yang telah ditentukan oleh Allah. Yesus adalah manusia yang ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Berarti Yesus ini perantara. Allah membuat mujizat, Allah membuat memberikan kekuatan, Allah memperlihatkan kedahsyatannya, Allah memperlihatkan tanda-tandanya hanya melalui utusannya. Jadi Yesus utusan Bapak, dia bukan pencipta. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mazmur 33 nomor 9, ketika aku hendak menciptakan aku hanya mengatakan jadi, maka jadi. Aku hanya berfirman, maka semuanya ada. Itu baru Tuhan yang benar. Demikian. Oke, terima kasih Guru Dah. Silakan kesempatan langsung 2 menit kepada Guru Dah membangun narasi dan bertanya. Baik. Bapak yang saya hormati, Yesus itu adalah Rabi. Data-data saya sudah berikan, ya, dan saya tidak mencoba untuk menafsir ataupun melakukan eksegesis terhadap data yang ada di kitab Bapak. Saya ingin mengorek lebih jauh tentang konsep iman Bapak yang mengatakan anak manusia Maria yang dilahirkan oleh manusia yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Di dalam Yohanes 5 nomor 30 itu data. Itu kitab Bapak yang saya juga pelajari selama ini. Yesus dengan lisannya sendiri menurut penulis Yohanes tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Tema kita malam ini dihadapkan dengan dua mata rantai keberadaan Yesus sebagai Rabi atau dia adalah Tuhan. Ketika saya membawa data Yohanes 5 nomor 30, Yesus yang adalah Tuhan menurut iman Bapak itu tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Pertanyaan saya, kalau dengan lisannya Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tidak mampu kemudian membuat buah ara berbuah, tidak tahu hari kiamat. Pertanyaan saya, bagaimana cara Yesus yang adalah manusia ini, yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri ini, menjadi Tuhan? Bapak udah nangkap mungkin pertanyaan saya. Yesus adalah manusia. Dia tidak tahu musim arak. Dia tidak tahu siapa yang mengambil jubahnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi, kapan terjadi kiamat. Dia bahkan mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Sekarang kalau Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya, lalu siapa yang membuat dia menjadi Tuhan? Silakan. Oke, terima kasih Guru. Pertanyaan yang tajam ya, Pak Demanik Raja. Saya rasa jam terbang beliau mampu menjawab ini. Siapa yang membuat dia menjadi Tuhan? Silakan Pak Demanik Raja, 5 menit. Oke, baik, terima kasih. Jadi ketika tadi Kolose 1 saya munculkan, lalu Bapak mengatakan bahwa itu bukan Yesus, tetapi adalah Allah Bapak itu namanya Bapak tidak siap menerima kenyataan. Kenapa? Karena sebetulnya saya sengaja hanya tunjukkan satu ayat itu. Karena saya menduga Bapak akan mengatakan lebih kurang seperti itu. Karena kalau baca sampai ayat 20, jelas bahwa itu adalah Kristus. Judulnya saja juga adalah tentang keutamaan Kristus. Jadi itu bukan Allah Bapa, maksudnya Kristus. Ada tertulis di ayat 20. Bahkan juga di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang sudah dijadikan ini. Itu adalah Kristus. Jadi Kristus itu adalah, dan ketika tadi Bapak katakan bahwa Yesus mengaku Rabi, betul. Tapi Bapak katakan Yesus mengaku Rabi, tapi tidak menerima bahwa dia sebagai pencipta, itu namanya
Bapak menambahi. Yesus tidak pernah menolak bahwa dia betul tidak pernah menolak sebagai rabi, tapi juga tidak pernah menolak bahwa dia adalah pencipta itu. Dia tidak pernah menolak bahwa dia adalah Tuhan. Dan dia sendiri mengatakan di dalam Yohanes pasal 13, bahwa kamu memanggil aku rabi dan Tuhan. Katamu itu tetap tepat, karena memang aku adalah guru atau rabi dan Tuhan. Jadi Yesus mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan. Nah, bagaimana yang tidak bisa berbuat dari dirinya sendiri ini menjadi Tuhan? Yohanes 5 ayat 30. Inilah yang tidak, kalau saya katakan tidak pernah terlalu minimal lah, yang tidak difahami oleh sahabat-sahabat saya, yang terutama dari Islam ini. Karena Yesus yang telah mengosongkan dirinya itu, dia bukan satu-satunya pribadi kealahan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 pribadi yang berbeda tetapi sama-sama Allah. Di dalam ketiga pribadi ini, Yesus tidak melampaui atau melangkahi hubungannya dengan Bapa. Jadi dengan cara itulah Yesus sedang menunjukkan kepada manusia pada waktu itu, termasuk kepada generasi kita sekarang ini, bahwa dia punya hubungan yang erat dengan Bapaknya itu. Allah yang disebut Bapa itu. Kalau disebut tidak mampu dari dirinya, wah, jangankan Yesus. Bapak Juma aja mampu melakukan banyak hal. Apa Bapak lebih hebat dari Yesus? Yesus bisa merubah air menjadi anggur. Yesus bisa membangkitkan orang mati. Yesus bisa menyembuhkan sakit penyakit hanya dengan berkata-kata. Dan ketika Bapak mengatakan tidak tahu tentang pohon ara yang bermusim buah, itu tidak sedang musim buah pohon ara. Tetapi pohon ara itu terlihat rindang seakan-akan musim berbuah. Dan Yesus sedang mengajarkan sesuatu. Bukan Yesus tidak tahu. Yesus melakukan itu dilihat dulu supaya Yesus tidak salah langkah, istilahnya tepat apa yang dilakukan. Bahwa dia lihat dulu, jadi tidak langsung mengutuk dari jauh. Dilihat tidak ada. Kenapa? Itu tercatat di Markus 11 tentang Yesus mencari buah pohon ara. Tetapi itu Markus 11. Yohanes 11 menunjukkan bahwa dia tahu segala sesuatu. Lazarus yang hanya diberitakan sakit, dia katakan Lazarus sudah mati. Padahal jaraknya sangat jauh. Butuh perjalanan harian itu. Di dalam perjalanan jalan kaki ya. Butuh perjalanan lebih kurang 2 hari supaya dia bisa tiba di sana. Tapi dia tahu bahwa Lazarus sudah mati. Kenapa? Kemudian di dalam Yohanes 1 juga kepada seseorang yang dia datangin itu, dia sudah mengenal, dan orang itu mengatakan, apakah ada yang baik dari Nazaret? Dan dia mengatakan, engkau adalah anak Allah. Jadi Yesus hanya menunjukkan hubungannya dengan Bapa yang tidak bertindak atas nama diri sendiri, tetapi atas nama kealahan. Ya. Oke, terima kasih Pak Demanik Raja. Tinggal satu kesempatan lagi ya, sabar ya. Luar biasa ya guys. Pemirsa di YouTube, di channel manapun Anda menyimak semua ini, di partisipan di Zoom ini 95 orang. Luar biasa ya. Dan 50%-nya adalah teman-teman sahabat dari Kekristenan yang dibawa oleh Pak Demanik Raja. Kami mengapresiasi yang sebesar-besarnya itu ya. Dan kepada partisipan di live chat, kita sama-sama menjaga narasi, sekiranya apapun yang kita tulis itu bisa menghibur dan mendidik. Oke, kesempatan terakhir kepada Demanik Raja untuk mengeluarkan amunisi pamungkasnya di sesi tanya jawab ini ya. Silakan Demanik Raja, 2 menit membangun narasi dan bertanya. Ya, sama seperti yang tadi, boleh dibuka dulu Alkitabnya ya. Silakan Bang Imanes, Ian Channel. Ibrani 1 ayat 6 dan ayat 8. Ibrani 1 ayat 6 dan 8. Silakan Bang Imanes. Sampai 8 pun boleh lah. Ya. Ya. Oke.
Ibrani, ini kita perjanjian lama nih. Turun ke Ibrani. Itu kelewat ke atas lagi kayaknya. Turunin maksudnya, namanya diturunin, ya diturunin. Supaya ayatnya yang naik, bukunya yang oke. Ibrani 1 ayat 6 sampai 8 ya. Atau oke. Ini dia sudah terlihat ya. Dan ketika ia membawa putra sulungnya ke dunia, kembali ia bersabda, sekalian malaikat Allah akan menyembah dia. Cuman ini seperti terjemahan, bukan terjemahan baru ini ya. Oke. Lalu ayat 8, tetapi tentang putra atau tentang anak, yaitu tentang Yesus lah maksudnya, Kristus. Tahtamu ya Allah berdiri kekal, dan tongkat keadilan adalah tongkat kerajaanmu. Bahkan kalau baca ayat 9 itu, Allah yang di sorga, yang Bapa, menyebutnya dia sebagai ya Tuhan, ya. Tahtamu ya Allah. Jadi pertanyaannya beginilah. Kalau Yesus hanyalah sebagai manusia, bagaimana mungkin Allah yang tetap tinggal di sorga itu, yang Bapa itu, memerintahkan seluruh malaikat untuk menyembah manusia itu? Musyrik yang semusyrik-musyriknya itu. Dan juga Allah yang tinggal di sorga itu menyebut anaknya itu sebagai Allah. Bagaimana tanggapan Bapak soal ini? Karena ayat ini sangat jelas mengatakan bahwa Allah itu menyebut bahwa Yesus itu adalah Allah juga, sama seperti dia, dan juga Tuhan. Jadi menyembahnya, Allah yang di sorga menyuruh seluruh malaikat harus menyembahnya. Bagaimana Allah menyuruh malaikat menyembah manusia? Itu tidak masuk akal, tidak benar. Hanya apabila Allah lah, maka dia disembah. Silakan. Oke, terima kasih. Silakan, Bunda. Semakin tajam dan semakin teka-teki pertanyaannya. Silakan. Oke, baik. Kita menghormati ya apa yang kemudian Bapak upayakan kemudian. Oke, di dalam apa tadi Ibrani 1 nomor 6 Pak ya. 6 sampai 8. Oke. Nah, kalau kita melihat Bapak, kata yang digunakan menyembah di situ adalah proskuneo. Proskuneo itu artinya adalah berlutut membungkuk. Di mana? Di depan orang lain, Pak. Jadi bukan di hadapan Tuhan. Itu proskuneo itu harus dipahami dulu. Ketika saya melakukan proskuneo di depan manusia, bukan berarti saya menyembah manusia, tetapi saya berlutut bersujud di hadapan orang tersebut sebagai penghormatan kepada dia. Jadi terjemahan yang benar di situ adalah semua malaikat ciptaan Allah harus ya sujud di hadapannya, bukan menyembah kepadanya. Itu berbeda. Jadi rasa bahasa kita ketika menyembah itu berarti yang di depan kita yang kita sujuti itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi kalau sujud menghormat itu berbeda. Boleh jadi orang tua, boleh jadi dia guru dan seterusnya. Jadi tolong dipahami lebih kepada original teks. Kemudian yang Bapak bawa itu Ibrani, yang kita belum tahu siapa penulisnya. Ada yang mengatakan Paulus, ada juga yang mengatakan bukan Paulus. Lagi-lagi muatan ajarannya bukan yang bersumber daripada apa yang kemudian Yesus keliling-keliling di Galilea yang diajarkan kepada murid-muridnya. Kenapa? Yesus tidak pernah memerintahkan muridnya sujud menyembah kepada dirinya. Jangankan kepada muridnya Bapak, kepada setan, kepada iblis pun Yesus memerintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah yang ada di langit. Matius 4 nomor 10. Lebih jauh, di dalam Lukas 4 nomor 8, jawab Yesus, sembahlah Tuhan Allahmu dan layanilah dia saja. Bukan sembah dia. Matius 4 nomor 10, jawab Yesus, pergilah engkau wahai iblis, sembahlah Tuhan Allahmu dan layani dia saja. Jadi
Data apa yang kemudian bisa kita gunakan untuk mematikan ajaran Yesus yang sudah valid, di mana Yesus itu adalah sumber dari kebenaran? Yesuslah sumber kebenaran itu, Pak. Bukan penulis-penulis kitab yang setelah Yesus itu pergi. Oleh karena itulah, ketika ada kata kitab kanonik, berarti kitab yang dihasilkan dari penulis yang melakukan penyelidikan, maka kita orang belakangan kudu wajib memilah mana hasil penyelidikan yang benar, mana yang tidak. Kenapa saya katakan tidak benar yang tadi? Ya karena mengajarkan menyembah kepada manusia. Yesus, di mana Yesus justru sibuk mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Terus apa yang diteorikan Yesus dan dipraktekkan dalam kehidupannya? Coba kita lihat. Yesus maju ke depan, lalu kemudian sujud, wajahnya sampai ke tanah, lalu mengangkat kedua tangannya, lalu berdoa kepada Sang Bapa. Apakah Yesus lagi menyembah kepada dirinya? Tidak sama sekali. Dia sedang menyembah esensi yang mengutus dia. Jadi kalau kita mengatakan iman kita ini udah benar berdasarkan pengajaran orang, sebenarnya yang perlu kita pertanyakan, kita ini pengikut orang lain atau pengikut Yesus? Kalau pengikut Yesus, jelas apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 10 nomor 27, Bapak. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Jadi dia tidak mengatakan mereka mendengarkan perkataan Paulus dan mengikuti Paulus. No. Tapi dia katakan, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Lalu kemudian di dalam Yohanes 14 nomor 15, apa kata Yesus, Pak? Kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Apakah Yesus ketika dia mengajar di Galilea keliling selama kurang lebih 3 tahun, 33 tahun, pernah dia mempraktekkan nyembah kepada dirinya? Tidak. Laksana anjing mengejar ekornya? Kagak. Yesus memberikan teori dan praktek menyembah hanya kepada dia yang ada di langit. Terus kalau kita kasih kepada dia menurut Yesus dalam Yohanes 14 nomor 15 itu, ya harus mengikuti cara dia dalam beragama. Kata Yesus yang tadi, Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mendengarkan aku, dan mengikuti aku. Jadi kalau teman-teman Kristen hari ini mengikuti Yesus, maka gereja-gereja akan dipenuhi dengan orang yang bersunat, dan gereja-gereja akan dipenuhi orang-orang yang menyembah hanya kepada Allah saja. Demikian. Oke, waktu habis. Terima kasih, Guru. Dah, saya yakin nanti Pak Demade Raja kembali akan menyangka jawabannya ini ya. Oke, ini kesempatan terakhir. Guru bertanya sebelum masuk ke sesi battle. 2 menit membangun narasi dan bertanya. Amunisi terakhir untuk pertanyaan ini, semoga bisa bikin Pak Demanik Raja juga agak puyeng ya. Silakan, Guru. Oke, saya mau nanya apa ya? Jadi gini, Bapak. Pertanyaan saya, Yesus di dalam Yohanes 17:8 mengatakan gini, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Yesus mengucapkan itu ketika dia di bumi pada usia kurang lebih 30-33 tahun, dan itu dituliskan oleh Yohanes. Artinya, ketika Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya engkaulah yang telah mengutus aku, telah aku ajarkan kepada mereka. Berarti pada masa itu, murid-murid aslinya Bapak sudah menerima dan mengunci mati ajaran-ajaran yang bersumber dari Yesus. Pertanyaan saya pada Bapak, Lukas, Markus, Matius, Paulus menuliskan kitab setebal itu menerima firman dari mana? Sementara mereka tidak pernah duduk di hadapan Yesus. Ketika Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti Yesus sebagai rabi telah menamatkan ajarannya kepada murid-muridnya. Tapi kenapa kemudian muncul tulisan itu nanti di tahun 50-an sampai tahun 90-an?
Mereka mendapatkan pengajaran dari mana sementara Yesus sudah tidak ada. Segala firman yang kau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Tolong berikan saya bukti akurat Yesus pernah bertemu dengan Lukas sehingga tulisan Lukas setebal itu, Bapak. Di mana Yesus pernah mengajarkan kepada Lukas. Silakan. Oke, silakan. Ini kesempatan terakhir dalam sesi tanya jawab kepada Pak Raja untuk mengabarkan Injil. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi Bapak, kita harus jujur bahwa semua yang ada di dalam Alkitab itu, kitab-kitab itu mempunyai hak yang sama. Jadi tidak berarti misalnya kalau kitab ini kurang berperan, tidak diakui keabsahannya. Mempunyai keabsahan yang sama. Entah penulisnya Yohanes, entah penulisnya Markus, entah penulisnya Lukas. Jadi sangat tidaklah etis apabila Bapak mengatakan itu kan tulisan Paulus. Karena Paulus adalah rasul yang Yesus pilih sesudah dia naik ke sorga. Ingat, ada 12 murid pada waktu itu. 1, Judas telah mati bunuh diri, lalu kemudian oleh murid-murid yang 11 itu, sesudah Yesus naik ke sorga, memilih Matias menjadi pengganti Judas. Tetapi barangkali bagi Yesus, karena itu bukan pilihan dia langsung, tapi pilihan murid-murid itu, maka Yesus memilih Paulus ini menjadi rasulnya. Yang dia katakan engkau akan menderita banyak. Seorang mantan penganiaya, tapi Tuhan pilih. Dan memang dia buktikan bahwa di dalam perjalanan kehidupannya, begitu banyak penderitaan yang diderita oleh Paulus ini. Dan ingat, Paulus tidak pernah mengajarkan atau menuliskan untuk meninggikan diri Paulus, tapi supaya meninggikan nama Tuhan, nama Yesus. Jadi tidak ada persoalan apakah tulisan itu baru muncul sesudah Yesus. Kalau sebelum Yesus ada tulisan, kenapa tidak harus dipersoalkan dan sesudah Yesus? Dan ingat, Yesus tidak pernah menulis kitab semasa di dunia. Dia hanya pernah sekali menulis di tanah, di Yohanes pasal 8. Maka apa yang diceritakan oleh Yesus, itulah yang dituliskan oleh kitab-kitab itu. Nah, pertanyaan, mana pernah bertemu? Kuncinya dan rahasianya adalah apa yang dituliskan di dalam 2 Petrus 1. Bahwa tidak pernah firman Tuhan atau nubuat itu dihasilkan oleh pikiran manusia, tetapi Roh Kudus yang mengilhami. Maka sekalipun Lukas tidak pernah menjadi murid Yesus, bahkan mungkin katakanlah tidak pernah bertemu dengan Yesus, dia tidak kenal sebelumnya. Kalau Roh Kudus yang menginspirasi, mengilhamkan, maka semuanya akan jadi. Sama seperti Musa yang tidak pernah bertemu dengan Abraham, tapi dia tulis tentang Abraham. Dia tidak pernah lihat proses penciptaan itu, tapi Musa tulis proses penciptaan itu. Kok bisa? Karena Roh Kudus yang memberikan itu. Itulah untungnya bagi kami orang Kristen mengerti bahwa selain daripada Bapa, ada Anak, dan selain daripada Bapa dan Anak, ada Roh Kudus yang bisa menginspirasi itu. Maka keberadaan seluruh kitab yang sudah dikanonikan itu mempunyai validitas dan keabsahan yang sama. Bukan berarti buku Musa harus lebih hebat daripada buku yang ditulis oleh Matius atau Yohanes misalnya. Jadi mereka semuanya mempunyai keabsahan yang sama. Jadi ketika di dalam tadi kitab Ibrani itu, maka kalau Bapak misalnya mengatakan, ya bahasa aslinya begini, itu hanya cara untuk menolak apa yang tertulis. Karena itu bukan sekedar sujud. Dan juga kalau sekedar sujud pun, untuk apa harus sujud kepadanya? Tetapi karena dia adalah Tuhan, yang memang sudah dari sananya sebagai Tuhan, namun menjadi manusia, maka dia harus disembah. Bahkan orang-orang yang tidak mengenal Allah
orang Majus dari timur datang dari jarak ribuan kilometer untuk sujud menyembah raja yang baru dilahirkan itu. Padahal mereka tidak pernah kenal itu. Kok bisa? Karena ada Roh Kudus yang menggerakkan mereka. Dan mereka membaca firman dari kitab Bilangan 24. Memahami bahwa bintang yang mereka lihat itu menunjukkan bahwa seorang raja telah lahir di Israel. Habis waktu. Oke, terima kasih. Silakan minum air putih dulu ya kepada kedua narasumber. Kita akan boleh, masuk boleh. ya betul. Minum dulu ya, bentar ya. Minum dulu. Kita break dulu 1 menit, 2 menit, karena ini akan masuk ke sesi yang paling panas, yaitu sesi battle. Sebelumnya kita sampaikan dulu ya kepada di YouTube, ini luar biasa guys, 95 partisipan, 50%-nya adalah bawaan dari Pak Demanik Raja. Terima kasih ya, selamat datang sahabat kekristenan. Senang sekali Anda bergabung di sini. Kami sangat gembira ya. Oh ya, semua yang menyimak di channel YouTube manapun, jangan lupa di subscribe ya channelnya Budak Angon. Baru saja dibikin dan di live-kan juga di channel Budak Angon ini. Jadi yang menyimak di channelnya Sulki PM Abbas, boleh bergeser sedikit ke channelnya Bang Budak Angon. Oke, silakan minum air putih dulu 1 menit. Mungkin Bang Angon juga tahan napas dari tadi nih. Bang Angon, bicara dulu. Ada 1 menit waktu ini kita sambil narasumber mempersiapkan materi battle ini. Bang Angon, silakan. Resen Bang Angon. Oke, kalau tidak ada yang mau cop-cop sedikit ya, kita langsung masuk ya. Jadi di sesi battle ini dibikin timer 30 menit. Bang MDM, 30 menit waktunya. Sesi battle, silakan kepada kedua narasumber saling mematahkan argumen ya. Saling serang menyerang argumen. Namun seperti biasa, tidak perlu kita ingatkan karena kedua narasumber ini orang yang sangat dewasa dalam berdialog ya, sudah malam melintang di dunia debat. Silakan. Berapa menit, Dek? 30 menit. Oh ya, baik. Ya, ini sesi saling mematahkan argumen ini. Saya rasa Pak Manik Raja sudah senyum-senyum ini, sudah siap betul beliau ini. Ya. Oke, 30 menit. Saya tinggal ngikutin saja gitu. Wah, saya ngikutin aja seperti apa jalan cerita. Boleh. Ya, kita simak jalan cerita selanjutnya. Silakan 30 menit berjalan ketika salah satu dari keduanya mulai berbicara. Jangan pakai yang wifi yang mana, pakai wifi yang satu ya. Ayo ganti dulu ya. Biar jangan putus di sini. Betul, ganti dulu. Mantap ini Pak Manik Raja ini. Betul-betul persiapan penuh. 1 minggu kami persiapkan acara ini bersama Pak Manik Raja. Silakan dimulai. Kami semua cuma 2 hari yang lalu saya dikonfirmasi ini. Oke, lanjutlah. Oke, lanjut. Baik, saya mulai ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, di dalam kitab terjemahan baru yang milik kita orang Indonesia, memang di situ banyak pernyataan-pernyataan yang mengatakan akulah Tuhan dan juga guru. Itu pernyataan, dan kita kalau orang Indonesia mendengarkan pernyataan Tuhan, pasti nuansa pikiran kita itu merujuk kepada pencipta langit dan bumi. Tapi sangat disayangkan Bapak, Tuhan yang dimaksud di dalam kitab Bapak ini, ketika kita menggali dari sumber kodeksnya atau salinan tertua, yang tertulis di situ adalah Kurios. Nah, itu poin pertama. Kurios ini adalah Tuhan. Tuhan itu adalah guru, pembimbing, atau orang yang dimuliakan, orang yang diagungkan. Nah, sumber bahasa daripada yang dilakoni Yesus itu bahasa Ibrani. Ujung-ujungnya adalah Haberit Hakadasah. Itu yang perlu dipahami. Nah, ternyata kata daripada Kurios itu ketika diterjemahkan atau kita translate ke dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik, ya, bahasa yang menjadi bahasa sehari-hari Yesus,
itu hanya dikatakan di sana bahwa Yesus menyebut dirinya Hamore, atau dikatakan Markun dalam bahasa Pashitta. Nah, ini kalau kita muarakan kepada Tuhannya Bani Israel, Bapak, dia tidak sampai kepada level Hasem, Yod-Heh-Vav-He. Dia mentok-mentoknya hanya Hamore. Hanya mentok-mentoknya Markun. Guru kalian, Hamore, yang maha guru. Yang adalah guru. Coba uraikan kepada saya, dari mana lembaga kitab Anda bisa gitu menggantikan yang tadinya Lord, yang tadinya Kurios, yang tadinya Hamore, yang tadinya Markun menjadi Tuhan. Sehingga poin-poin yang Anda bangun di dalam Kolose 1 nomor 16, ya, segala tercipta dari dia, Yohanes 1 nomor 3, segala yang dicipta dari dia. Ini yang perlu saya dipahamkan kepada saya gitu loh, Pak. Tolong, di mana tertera pernyataan-pernyataan bahwa dia adalah Hasem, dia adalah Yod-Heh-Vav-He. Ternyata kalau kita selidiki lebih jauh, Ani Hamore, aku adalah seorang guru. Gitu loh, Pak. Hakil Markun, demikianlah adanya aku. Ena Hakil, hanyalah seorang guru. Ho Kurios, hanya seorang guru. Gimana itu, Bapak? Anda menguraikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Silakan. Oke, jadi memang betul di dalam bahasa Gerika, kata kurios bisa berarti Tuhan, bisa berarti Tuhan. Tetapi Tuhan yang di perjanjian lama bahasa Ibrani pun ketika diterjemahkan ke bahasa Gerika menggunakan kata kurios juga. Kurios, murid-murid Yesus. Walaupun dia itu menggunakan kata kurios dalam bahasa Gerikanya itu, mereka sangat memahami bahwa itu adalah Tuhan yang sama dengan yang di perjanjian lama, yang disebut sebagai Adonai atau Elohim. Elohim itu Allah, Adonai Tuhan. YHWH. Nah, YHWH yang dalam bahasa Ibrani itu tidak pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Gerika. Tidak ada terjemahannya itu. Makanya hanya menggunakan kurios dan theos. Theos itu Allah. Jadi, kalaupun misalnya seperti itu dianggap bahwa itu bisa Tuhan, tetapi mereka sangat paham bahwa itu bukanlah terputus ya. Tuhan. Tidak, tetapi memang dia adalah Tuhan. Begitulah pengumuman malaikat tadi. Yang dimaksudkan di situ adalah Tuhan, bukan Tuhan. Dan juga Yesus sendiri mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan dengan cara yang berbeda. Jadi begini, kalau Yesus harus terus terang mengatakannya bahwa dia adalah Allah itu kepada orang banyak, maka itu dianggap sebagai apa? Penghujatan. Jangankan itu, hanya menyebut bahwa dia adalah lebih dahulu dari Abraham sudah mau dilempari dengan batu. Dengan menyebut bahwa dia adalah sebagai anak Allah oleh orang Israel. Difahami bahwa dia sedang mengatakan bahwa dirinya adalah Allah. Dan itu menuai bukan sekedar kritikan, tetapi Yesus mereka ingin bunuh. Itu. Tetapi Yesus tentu kepada muridnya akan bukakan itu. Itulah makanya di dalam Matius 21 ayat 3 yang tadi Bapak katakan Yesus itu tidak maha tahu. Karena ambil contoh dari pohon ara, padahal ada maksud di balik itu. Maka di Matius 21, Yesus sedang membuktikan bahwa dirinya adalah Tuhan Allah yang maha tahu itu. Makanya di Matius 21 itu dikatakan, pergilah ke kampung yang di sebelahmu.
Di situ ada seekor keledai yang tertambat dengan anaknya di sampingnya. Bawa kemari. Dan ketika ada orang menegur atau bertanya, kenapa kau ambil itu? Kira-kira begitu maksudnya. Maka jawablah, Tuhan. Dalam hal ini Yesus katakan, Tuhan memerlukannya. Karena Yesus sudah tiba waktunya untuk menunjukkan dirinya sebagai raja bagi Israel. Walaupun dia tidak membuat kerajaan duniawi di situ. Tetapi secara miniatur, dia tunjukkan bahwa dirinya adalah raja bagi Israel itu dengan menunggang keledai masuk ke kota Yerusalem. Dan bayangkan, Yesus yang ditolak ini oleh orang-orang Israel, pada waktu dia menunggang keledai, orang-orang mempersiapkan jalan baginya, pelepah-pelepah korma dibuat di sana. Tetapi orang Farisi tetap saja mengatakan, wah, jangan suruh murid-murid diam. Tapi Yesus mengatakan jika murid-muridnya itu diam, batu-batu akan berbicara. Tapi yang pasti bahwa di Matius 21, Yesus sendiri mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Dan terjadi banyak penyembahan yang dilakukan kepada Yesus dan Yesus tidak pernah menolaknya. Namun ketika seorang malaikat yang benar ingin disembah, malaikat itu mengatakan di dalam Wahyu pasal 21 ayat, jangan menyembah aku adalah hamba sama seperti kamu, sembahlah Allah. Tetapi ketika Yesus disembah, Yesus tidak pernah menolak penyembahan itu. Oke, langsung disanggah, Nurunda. Iya. Biar panas sedikit. Jadi maksud Bapak mengambil Matius 21 nomor 3, apakah karena Yesus mengaku Tuhan? Karena di situ kan kurios. Atau karena dia ngambil keledainya orang, tidak mengembalikan kembali sehingga dia dianggap sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi, Bapak? Atau dia hanya sebagai Tuhan di situ? Karena di situ sebenarnya kurios, Tuhan, pemilik. Kurios, seperti yang tadi dikatakan, bahasa Ibrani, bahasa Gerika yang berarti Tuhan atau Tuhan. Jadi untuk kata Tuhan memang tidak ada kata yang lain selain daripada kurios ini. Maka kurios berbeda, Pak, dengan teos, Pak. Teos Tuhan, Pak. Kalau kurios itu Tuhan. Bukan. Kurios Tuhan. Kurios itu ditujukan kepada manusia, bukan kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu teos. Kurios itu, maaf nih bagi teman-teman yang lain ya. Jadi katanya begini, memang model yang Betel ini. Jadi saat dia berbicara, saya bisa potong. Saat saya berbicara, dia bisa potong. Ya, jadi jangan dikira, wah ini berbicara kenapa dipotong. Walaupun sebetulnya memang lebih elok kalau satu-satu berbicara ya. Oke, jadi saya akan usahakan satu-satu berbicara ya. Tapi jangan salah paham. Saya tidak ingin menyerobot begitu maksudnya ya. Tapi memang yang saya pahami Betel ini seperti itu. Jadi bisa langsung potong, katanya begitu. Oke lah. Jadi Tuhan dalam bahasa Gerika adalah memang kurios. Allah dalam bahasa Gerika adalah theos. Nah, kalau Tuhan, Yesus, Pak, kalau Tuhan juga kurios. Nah, ya, Tuhan juga kurios sama, artinya satu kata, tetapi tidak apa-apa. Karena di ayat yang lain ada juga menggunakan kata theos. Seperti Yohanes 20. Ya, di mana pada waktu salah satu murid Yesus yang bernama Thomas, dia memanggilnya, ya Tuhanku dan Allahku. Lalu di kitab Roma 9 ayat 5 bahwa dia katakan, cuman di sini enggak bisa share screen ya, istilahnya enggak timingnya ya. Jadi, boleh juga. Boleh. Bagaimana caranya ya? Yohanes 9 ayat 5 ini. Silakan. Enggak apa-apa, disebutkan aja, kita bisa lihat masing-masing. Buka. Oke. Jadi sambil saya berbicara sambil dibuka ya. Ya, Bang Imanes, silakan Bang Imanes tampilkan. Oke. Jadi di sini dia sebutkan bahwa Yesus itu adalah Allah yang harus disembah. Jadi betul bahwa Yesus itu guru, Yesus itu utusan, Yesus itu nabi, tetapi itu tidak menghalangi
atau menganulir bahwa dia adalah Tuhan. Tuhan bisa sebagai utusan. Tuhan bisa sebagai guru. Tuhan bisa sebagai rabi. Tetapi rabi tidak bisa sebagai Tuhan. Jadi Yesus itu bukan rabi yang adalah sebagai Tuhan, menjadi Tuhan, tetapi dia adalah Tuhan yang sebagai rabi. Oke, mana ayatnya? Roma 9 ayat 5 itu tadi. Oke. Luar biasa ya guys. Ya, lanjut. Ya, Roma 9 ayat 5. Luar biasa guys, yang di YouTube ya, ini 100 partisipan di Zoom. Silakan, lanjut. Mereka, ini maksudnya bapak-bapak leluhur, mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi artinya kenapa disebut yang keadaannya sebagai manusia? Karena dia adalah Tuhan, Allah, bukan manusia, tetapi dia datang sebagai manusia. Kalau dia adalah manusia saja, bukan Allah, bukan Tuhan, maka kalimatnya ini tidak perlu seperti ini. Karena dia adalah Allah, maka disebut sebagai manusia. Yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Sekarang begini Bapak, baik, kalau Bapak adalah Tuhan datang dalam rupa manusia, oke. Sekarang begini Pak, kita diperhadapkan dengan permasalahan baru nantinya. Dalam kitabnya Bani Israel, ulangan 32 nomor 39, dia mengatakan dirinya, lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan akulah yang menghidupkan. Ketika kemudian Yesus itu datang sebagai manusia, dia dihidupkan Bapak. Bagaimana kemudian Bapak mengatakan bahwa Tuhan datang dalam rupa manusia? Sementara Tuhan memproklamirkan dirinya, akulah yang mematikan, aku juga yang menghidupkan. Pertanyaan saya, apakah Yesus yang mematikan dirinya? Bunuh diri berarti. Apakah Anda ingin mengakui itu? Bahwa Yesus bunuh diri? Karena Tuhan mengatakan dirinya lebih awal, akulah yang mematikan dan aku juga yang menghidupkan. Maka karena itulah kemudian keberadaan Yesus ketika datang kepada Bani Israel hanya mengajarkan aku rabi, aku Tuhan. Adapun Thomas itu karena dia kaget. Sama seperti ketika Bapak kemudian keluar dari pintu, tiba-tiba ada orang tabrakan, lantas kemudian Bapak mengatakan, ya Bapakku yang ada di surga. Atau, ya Bapak, ya Allahku. Apakah kemudian yang jatuh itu adalah Allah dan adalah Bapak? Tentu tidak. Itu yang dilakoni Thomas. Kaget dia pada masa itu. Terkejut, terkesima, sehingga dia menyebut nama Allah, menyebut nama Tuhannya. Bukan berarti yang ada di depannya itu adalah Tuhan. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau dia bukan rabi, tapi dia adalah Tuhan, kalau dia rabi, meninggal, mati, wajar. Tapi kalau dia Tuhan, mati, apakah itu wajar? Coba Anda urai dulu. Ini data Pak, ini data. Ulangan 32 nomor 39, akulah yang mematikan. Apakah Anda ingin mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang mematikan dirinya sendiri, berarti Yesus bunuh diri? Oke, sudah bisa saya tanggapi? Silakan. Baik, Thomas dulu. Thomas itu bukan seperti kita manusia yang kaget teriak begitu. Tidak. Dia, ini peristiwa kan sudah seminggu yang lalu. Dia dikasih tahu dia tidak ada di situ. Saya tidak percaya kalau saya tidak melihatnya langsung dan tunjukkan jariku ini kepada bekas tombak itu. Lalu Yesus kata ini dia lakukanlah. Dan dia tidak langsung ya Tuhanku dan Allahku. Artinya dia percaya. Oke. Apakah Yesus bunuh diri? Yesus itu tidak bunuh diri. Karena makna bunuh diri seperti Judas, dia tidak akan menjadi juru selamat karena bunuh diri. Tapi Yesus juga tidak menjadi juru selamat karena dibunuh. Yesus itu dihukum mati, betul. Tetapi Yesus mati bukan karena dibunuh. Tetapi karena apa? Karena dia dengan ikhlas. Buka lagi ayatnya. Yohanes 10. Minta tolong dibuka. Silakan, Imanes. Saya berbicara. Yohanes 10. Bang Imanes, lanjut. Saya screen Bang Imanes.
Yesus itu disalibkan, dipaku, betul. Namun kalau hanya karena Yohanes 10 ayat 18. Oke. Nah, inilah yang Yesus katakan. Tidak seorang pun mengambil daripadaku. Ini tentang nyawanya. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi Yesus itu mati. Walaupun di kayu salib posisinya untuk menjadi juru selamat, dia harus mati karena rela menyerahkan nyawanya. Dan itulah yang terjadi di dalam Yohanes 19 dikatakan dengan suara keras. Dan Yesus berbicara dengan suara keras loh. Orang mati kalau karena sudah tidak ada tenaga, bisa-bisa suaranya tak keluar lagi. Tapi Yesus masih dengan suara keras berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah. Jadi Yesus mati. Yesus mati. Yesus mati. Karena dia menyerahkan nyawanya. Yang mematikan siapa, Pak? Kalau saja Yesus itu. Yang mematikan Yesus siapa? Dia tidak dimatikan oleh Bapa. Dia menyerahkan nyawanya untuk mati. Ya, dia serahkan nyawanya untuk mati. Nah, sampai pada poin mati ini, siapa yang mematikan? Ya dia karena menyerahkan nyawanya. Karena di dalam Yohanes 10 dikatakan. Berarti bunuh diri? Bukan bunuh diri, beda. Bunuh diri itu misalnya dia tusuk dirinya, dia gantung dirinya. Ini bukan. Dia menyerahkan. Karena memang. Logikanya begini Bapak. Bapak memberikan buku, menyerahkan buku kepada saya. Buku itu pasti saya ambil kan Pak. Ada yang mengeksekusi buku itu kan. Nah sekarang ketika Yesus menyerahkan nyawanya, ada yang mengambil nyawanya. Itu siapa Pak yang mengambil nyawanya Yesus? Yesus nyawanya tidak diambil oleh siapapun, tapi Yesus menyerahkan. Artinya Pak, saya harus mengatakan seperti itu yang tertulis, bukan untuk memenuhi kerinduan Bapak, keinginan Bapak. Bukan, ini dalil Pak. Ini mohon maaf, ini bukan kerinduan Pak. Ini kebenaran yang harus kita ungkap. Ulangan 32, akulah yang mematikan, akulah yang menghidupkan. Nah sekarang Bapak mengatakan Ulangan 32, konteksnya itu pun kita harus pahami bahwa memang Allah itulah yang berkuasa atas segala sesuatu. Kalau dia mau mematikan orang-orang Israel di padang gurun itu, siapa yang bisa menghalangi? Nah, sekarang Yesus Pak, menyerahkan nyawanya menurut Bapak. Kepada siapa nyawanya dia serahkan? Menurut Alkitab, menurut firman Tuhan Yohanes 19, bahwa dia menyerahkan nyawanya. Ya, ketika dia menyerahkan nyawanya, siapa yang mengambilnya? Tidak ada yang mengambilnya. Berarti dia tidak mati, Pak. Berarti dia tidak mati. Mengambil, kalau disebut mengambil itu artinya dia tidak rela pun bisa diambil nyawanya. Jadi Yesus sendiri tadi mengatakan, aku tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya daripadanya. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Oke, tidak ada yang bisa mengambilnya. Begini Pak. Tidak ada seorang. Tapi kalau sang pemilik yang mengambilnya boleh. Kalau Yesus itu di kayu salib itu dipaku di sana dan memang dipaku, tapi dia tidak menyerahkan nyawanya. Ya, tidak menyerahkan nyawanya. Maka mau setahun, 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, dia tidak akan pernah mati. Iya, tapi faktanya mati kan Pak? Dia mati karena dia menyerahkan nyawanya itu. Pertanyaan saya, sebagai rabi wajar dia mati, sebagai Tuhan mustahil dia mati. Sekarang sebagai Tuhan mustahil dia mati, Anda mengatakan mati. Siapa yang mengambil nyawanya? Sebagai Tuhan, artinya begini Pak, deity cannot die. Kealahan itu tidak bisa mati. Maka dia harus menjadi manusia, karena manusia bisa mati. Kan begitu ya. Tetapi ketika dia menjadi manusia, dia kan tetap Tuhan, dia kan tetap Allah. Termasuk mengambil nyawanya itu tidak ada yang bisa mengambilnya. Bagaimana kemudian Anda mengatakan ketika gini, Bapak tidak mencabut nyawanya? Tidak. Saya tahu maksudnya Bapak itu kemana. Allah Bapak tidak mencabut nyawanya. Lalu siapa yang mencabut nyawanya?
Yesus yang menyerahkan nyawanya karena dia Berarti berkuasa. bunuh diri. Beda. Bunuh diri itu namanya seperti Judas lah contohnya yang bunuh diri. Itu Judas Kan dia menyerahkan nyawanya seperti Yudas. Yudas itu menyerahkan nyawanya itu, Pak. Pak, bukan. Kalau disebut menyerahkan nyawanya, Itu mencabut sendiri. Bukan. Lalu Bapak yang tidak paham. Jadi gini, saya kasih contohnya supaya Bapak bisa mengerti. Kalau misalnya Bapak mau menyerahkan nyawa hanya dengan berkata-kata, maka Bapak tidak pernah bisa melakukan itu. Misalnya Bapak, serahkan nyawaku, lalu saya mati. Tidak bisa. Ya kan? Nggak bisa. Judas itu tidak menyerahkan nyawa, dia bunuh diri. Gitu ya maksudnya kan? Ya kalau sama dengan Yesus. Beda. Sama dengan Yesus, Pak. Dia tidak duduk-duduk. Kalau leher saya tapi seketika dia naik di atas tiang salib, itu bunuh diri, bukan menyerahkan nyawa. Jadi kalau menyerahkan nyawa itu supaya dipahami adalah tak seorang pun bisa mengambil nyawa itu. Kalau kita bisa mengambil nyawa orang, makanya terjadi banyak pembunuhan kan? Itu artinya seseorang mengambil nyawa orang. Nah, orang Bapak kalau Bapak datang misalnya Bapak sudah tahu Bapak akan mati kalau Bapak pergi di suatu perkumpulan misalnya. Bapak sudah tahu, tapi Bapak ke sana itu sama halnya Bapak menyerahkan diri, menyerahkan nyawa Bapak. Yesus sudah tahu di salib itu pasti dia mati. Yesus mau-maunya disalib. Berarti dia menginginkan kematian itu. Maka muncul pertanyaan, sebagai Tuhan apakah pantas dia mati sebagai Tuhan? Baik, status Tuhan tak bisa mati, tetapi memang dia itu sudah terjawab berarti Yesus hanya rabi. Tujuannya itu. Kalaupun Yesus tadi yang Bapak katakan, kalaupun tadi dia sebagai rabi, dia mengajar di rumah ibadat, itu adalah salah satu yang dia lakukan. Kalau sekedar mengajar, Yesus tidak perlu harus turun. Maksudnya tidak harus Yesus, karena rasul-rasul, nabi-nabi bisa mengajar. Tapi lalu buat apa Yesus turun, Pak? Ya ini satu hal, ada yang tidak bisa dilakukan oleh nabi, siapapun nabi itu. Apa itu? Menjadi juru selamat. Ya, menjadi juru selamat, yaitu dengan cara menyerahkan nyawanya. Bapak lupa bahwa darah domba yang disembeli oleh orang-orang Yahudi itu juga menebus dosa, Pak. Juru selamat juga itu. Bahkan di dalam Keluaran 29, tai sapi juga yang dibakar itu menebus dosa, Bapak. Mohon maaf ini. Kalau cuma gara-gara itu Yesus datang, percuma. Karena darah domba pun bisa menebus dosa. Keluaran 29 nomor 14. Membakar tai sapi nebus dosa. Kitab Ibrani katakan bahwa darah hewan, darah anak domba tidak bisa. Makanya imam-imam setiap tahun, setiap hari malah, imam besar setiap tahun melakukan korban-korban. Tetapi itu hanyalah bayangan atau simbol akan. Kok simbol, Pak? Orang Tuhan yang memerintahkan mereka kok. Bahkan disuruh supaya dia terhindar dari tula, Pak. 10 tula. Mereka harus mengorbankan darah lembu, lalu kemudian darahnya itu dipercikkan ke pintu-pintu mereka. Ya, hebatnya darah lembu itu, Bapak. Termasuk di Mesir pada waktu mereka menyembelih domba, dipercikkan di atas rumah juga, itu adalah, itu disebut Paskah, itulah melambangkan kematian seorang juru selamat. Makanya di dalam Bapak menyebut kematian, juru selamat lagi. Ya. Makanya yang saya tanya, yang mematikan juru selamat ini siapa? Dia tidak dimatikan oleh siapapun. Dia menyerahkan nyawanya karena memang untuk itu dia datang. Berarti bunuh diri, Pak. Bukan, beda, Pak. Bunuh diri itu artinya dia misalnya menusuk dirinya, menggantung dirinya, tapi tidak menyerahkan. Bunuh diri itu tidak menyerahkan. Kalau menyerahkan, Pak, tidak perlu bunuh diri. Bunuh diri itu harus melakukan. Saya urai, Pak. Saya urai supaya kita bisa mendapatkan hasil dari dialog ini. Saya urai, Bapak. Atas kehendak siapa Yesus datang? Atas kehendak Bapa yang untuk apa dia datang? Dan dia juga untuk menjadi juru selamat, bukan untuk pengajar saja. Bukan untuk mati. Bukan untuk mati. Memang untuk mati. Nah, berarti dia sudah tahu kedatangannya untuk mati. Berarti dia sengaja kan? Iya, tapi bukan bunuh diri. Artinya bunuh diri itu, Pak, namanya, Pak.
sengaja dia datang untuk mati, itu bunuh diri namanya. Bukan. Bunuh diri itu namanya itu melakukan sesuatu, misalnya lompat. Nah ini sama Pak, dia sama. Dia sudah tahu dirinya bakal menjadi manusia. Dia tahu dirinya dengan menjadi manusia, lalu kemudian ditangkap, dipasung di atas tiang salib, maka dia sudah tahu bahwa dia akan mati. Berarti dia bunuh diri. Untuk itu dia datang. Makanya ada orang mengatakan, wah kita bersyukur kepada Judas yang mengkhianati. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Sebab anak manusia itu memang datang untuk tugas itu. Nah, berarti dia sudah tahu, Pak. Justru celaka. Kenapa celaka? Bapak mengatakan dia datang atas kehendaknya sendiri, kehendak Bapak. Dia datang untuk mati. Harusnya dia langsung gorok diri aja. Ngapain dia libatkan orang lain? Gorok diri itulah yang namanya bunuh diri. Oh, berarti dia menjebak Yudas, dia menjebak orang-orang Romawi supaya membunuh dirinya. Tidak. Yesus itu datang untuk itu, bagaimanapun caranya dia akan lakukan nantinya. Maksud saya tidak harus melalui Judas. Artinya tugasnya dia. Tetapi dia tidak menjadi juru selamat. Nah sekarang kalau begitu jadi dasar pijakan Bapak, apa upah bagi Yudas? Apa upah bagi Yudas dan orang-orang yang menyalib Yesus? Celaka. Upah bagi Yudas adalah celaka. Kalau bagi yang menyalib Yesus? Sama, celaka juga. Nah, kalau mereka tidak menyalib Yesus, lalu bagaimana Yesus mati? Ya Yesus tentu akan melakukan dengan bagaimana sendiri caranya, artinya. Tetapi yang pasti dia disebutkan dia berarti Yesus ini menyebabkan orang kemudian celaka, Bapak. Dia yang men-setting dirinya untuk mati sendiri, dia libatkan orang lain. Harusnya dia goreng aja dirinya. Harusnya dia ceburkan aja dirinya ke laut. Kenapa harus melibatkan orang lain dalam skenario kematiannya? Kalau ternyata orang yang terlibatkan itu oleh karena dia harus menanggung derita, Bapak, menanggung celaka. Gimana ceritanya? Bapak membuat satu skenario agar Bapak celaka, Bapak melibatkan orang lain. Kemudian ketika orang lain terlibat, Bapak memberikan upah kecelakaan kepada mereka. Gimana ini? Oke, jadi di dalam Lukas 22 ayat 22 dijelaskan. Jadi saya tidak perlu harus berpanjang lebar lagi, saya cuma mau baca ayat Alkitab karena ini sebagai dasarnya. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Dalam hal ini Judas itu celaka. Loh, berarti Tuhan Anda men-setting orang untuk celaka. Karena kenapa? Kedatangannya memang sudah disetting untuk mati di tiang salib. Jadi Yesus tidak menjadi juru selamat karena korban pengkhianatan, korban pembunuhan, tapi karena dia memang menyerahkan nyawa. Nah itu dia poinnya, karena dia bunuh diri, Bapak. Bukan bunuh diri. Yesus menyerahkan nyawanya. Bunuh diri berarti. Kalau Bapak mengatakan karena dibunuh, yang orang yang membunuhnya itu juga adalah settingan dia. Memang dia dibunuh dalam arti hukuman yang men-setting supaya Yesus dibunuh siapa, Bapak? Yang men-setting supaya Yesus dibunuh siapa? Bersama dengan Yesus ada dua orang disalibkan. Iya, yang men-setting supaya Yesus dibunuh itu siapa, Bapak? Belum mati. Jadi kematian Yesus itu disetting oleh Yesus itu sendiri. Kalau Yesus ada Allah, adalah Bapa, berarti Yesus men-setting kematiannya sendiri. Dengan kata lain, Yesus bunuh diri. Gitu loh, Pak. Tidak, Yesus tidak bunuh diri. Oke, waktu habis. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada dua narasumber ya. Saya tahan napas mendengar keduanya ya. Masing-masing kuat dengan argumennya. Memang itulah kewajiban masing-masing mempertahankan argumen dan saling mematahkan argumen. Ya, nggak apa-apa. Oke, kita akan masuk ke sesi closing statement. Setelah itu nanti ada sesi partisipan. Silakan Pak D. Manik Raja mempersiapkan siapa yang akan dari partisipan bawaan Pak Manik Raja untuk bertanya. Satu atau dua orang atau berapa nanti? Tidak setting siapa yang mau bertanya, jadi terserah kepada mereka sajalah. Oke, silakan dari pihak sahabat kekristenan yang mau bertanya, silakan raisen ya. Kita utamakan nanti. Oh ada Ucok Pangkabian sudah akan duluan. Oke, silakan kepada Pak D. Manik Raja closing statementnya dulu 5 menit.
Ya, Oke, baik, silakan. terima kasih. 5 menit timer. Ya, silakan. Jadi Allah itu mengosongkan dirinya dan menjadi manusia, bahkan dia taat sampai mati di kayu salib. Dia datang kepada umat ciptaannya, tapi dia ditolak. Namun demikian dia tetap melakukan tugas penyelamatan itu dengan menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Pada waktu itu Yesus ditolak. Saat ini pun Yesus ditolak. Tetapi akan tiba waktunya bahwa semua lidah akan mengaku bahwa Dia adalah Tuhan. Boleh tampilkan ayat ya. Filipi 2. Tak tolonglah. Filipi 2 ayat 10 dan 11. Silakan Bang Imanes. Bang Imanes, silakan tampilkan Filipi 2. Ya. Silakan. Oke. Jadi saat ini Filipi 2 berapa? Filipi 2 ayat 10 dan 11. Saat ini belum semua lidah mengaku. Lidah Riko Mualaf tidak mengakunya. Tetapi bila mana waktunya itu tiba, bila mana Yesus akan menampakkan diri sebagai Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja, maka Riko Mualaf yang saat ini lidahnya tidak mengaku, nanti tidak bisa menolak dan menyangkal, tapi bukan lagi untuk diselamatkan, tapi untuk dibinasakan. Supaya ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ini sudah menjangkau seluruhnya, termasuk dunia orang mati di bawah bumi. Itu loh maksudnya. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bila mana Bapak Riko Mualaf yang tulis di chat itu tidak mengaku saat ini, itu adalah pilihan dia. Tapi jikalau masih ada kesempatan, silahkan akui dia. Tapi kalau tidak masalah. Karena waktunya akan tiba, Bapak tidak bisa menolaknya. Dan bukan lagi untuk diselamatkan, tetapi untuk dibinasakan. Karena sudah lewat masa belas kasihannya. Pintu kasihan sudah ditutup. Dia akan datang sebagai Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Dan ketika itu, jangankan Riko Mualaf yang tadi nulis di chat itu. Iblis pun tidak bisa membantahnya. Iblis pun tidak bisa menolaknya. Iblis dan malaikat-malaikatnya akan dibinasakan semuanya. Dan siapa yang tidak mengaku dia sebagai Tuhan itu pasti akan binasa. Hanya sayang yang sekarang sekedar mengaku belum tentu diselamatkan kalau dia tidak hidup sesuai dengan perintah-perintah Allah itu. Matius 7 ayat 21 itu. Namun, bila mana mau diselamatkan, harus mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu. Dan harinya akan tiba di dalam Wahyu pasal 21 ayat 7. Bahwa manusia ini akan menjadi umatnya. Dan dia, Yesus itu, yang disebut Alfa dan Omega itu, akan menjadi Allah bagi semua umat tebusannya. Wahyu 21 ayat 7. Mungkin ayatnya tidak sempat lagi ditampilkan ya. Bahwa dia adalah Alfa dan Omega itu. Hanya Allah yang disebut Alfa dan Omega. Dan di perjanjian lama di dalam Yesaya 44 ayat 6 dan Yesaya 48 ayat 12 disebutkan aku yang terdahulu dan yang terkemudian, yang dalam bahasa Greka disebut Alfa dan Omega itu. Maka di perjanjian baru yang disebut Alfa dan Omega itu di kitab Wahyu ada 5 kali, Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 1 ayat 17, Wahyu 2 ayat 8, Wahyu 22 juga, dan ayat 21. Bahwa
Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang terdahulu dan yang terkemudian, karena dia ada sejak kekekalan. Namun untuk sementara waktu, dia rela menjadi manusia untuk tujuan penyelamatan itu. Dan kemudian dia naik ke sorga, dan dia adalah Allah yang kekal, Raja segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Demanik Raja, luar biasa closing statement yang indah. Terima kasih juga kepada Riko Mualaf yang sudah menyita perhatian Pak Demanik Raja dalam closing statementnya. Oke, selanjutnya kepada kakanda saya, Guru Dazuma, closing statementnya. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus para nabi dan juga rasul untuk memberikan petunjuk keselamatan kepada hamba-hambanya. Jadi yang kita bahas pada malam hari ini adalah terkait dengan Yesus itu Rabi. Di dalam perjanjian baru, julukan dalam bahasa Ibrani Rabi itu muncul 17 kali dan diletakkan pada Yesus. Salah satunya di Matius 27 nomor 7 ya, Markus 9 nomor 8, Yohanes 3 nomor 2 dan seterusnya. Lalu kemudian Yesus disebut sebagai Rabuni, itu juga disebut sebanyak 2 kali, Markus 10:51, Yohanes 10 nomor 26. Serta dalam bahasa Yunani bentuk nominatif didaskalos itu disebutkan sebanyak 15 kali, Matius 17:21, Markus 14 nomor 14, Lukas 21 nomor 1 dan seterusnya. Dan bentuk vokatifnya, ya kata seruhnya, didaskali, itu juga disebutkan banyak kali di dalam kitabnya teman Kristen bahwa Yesus itu adalah didaskali. Artinya sebanyak 31 kali Yesus disebut sebagai Rabi atau Rabuni atau didaskali atau didaskalos di dalam bahasa Yunani. Oleh karena itulah kemudian ketika seorang disebut Rabi atau Rabuni di dalam kultur Yahudi, kita harus tahu bahwa konteks agama Yudaism itu jelas orang yang disebut Rabi atau Rabuni, dia adalah pengajar Torah, bukan pengajar secara umum. Sekali lagi saya katakan, dia pengajar Torah, bukan pengajar perjanjian baru, bukan pengajar Filipi, bukan pengajar Roma, bukan pengajar Efesus, bukan pengajar Galatia dan seterusnya. Yesus adalah seorang rabi, beliau pengajar Torah, di mana kisi-kisi Torah tentu mendudukkan ketetapan dan hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Kalau kedatangan Yesus untuk mati di atas tiang salib itu benar adanya, maka Yesus tidak perlu mengajarkan Torah. Dia tidak perlu disebut Rabi. Cukup dia disebut sebagai Tuhan. Dia disebut sebagai Theos. Ya. Nah, lalu kemudian Yesus mengatakan di dalam Markus 14 nomor 49. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar. Didaskalos di bait Tuhan sebagai rabi, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Ini Yesus sudah mengatakan dia setiap hari mengajar di dalam bait suci. Dia seorang rabi. Sementara itu, ia mengajar di rumah-rumah ibadah di situ dan semua orang memuji dia. Memuji sebagai apa? Sebagai rabi. Lukas 4 nomor 15. Nah, kemudian di dalam Lukas 19 nomor 47, tiap-tiap hari Yesus mengajar, rabi dia, di dalam bait Tuhan. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Kalau dia Tuhan, mana mungkin dia mau dibinasakan? Tapi karena dia rabi, yang dianggap sebagai orang yang datang dari hasil yang tidak seharusnya, maka dia mau dibinasakan. Lalu kemudian ketika teman kita tadi, Bapak yang kita hormati, mencoba untuk membawa Filipi, ya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan seterusnya. Bapak, Yesus memesan di dalam Matius 23 nomor 15. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Bahkan muatan daripada peringatan itu dia katakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, wahai orang Farisi, wahai orang munafik,
engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi daratan untuk mentobatkan orang masuk ke agamamu menjadi orang neraka dan membuat mereka 2 kali lebih jahat daripada engkau. Ahli Taurat ini jelas adalah Paulus. Filipi 3 nomor 6. Orang Farisi ini jelas Paulus. Kisah 23 nomor 6. Orang munafik ini jelas, mohon maaf saya harus katakan, dia adalah Paulus. 1 Korintus 9 nomor 20 sampai nomor 22. Ya, lalu kemudian Paulus ini adalah ahli Taurat. Kenapa dia ahli Taurat? Bapak baca di dalam Kisah para Rasul 5 nomor 34, Kisah 22 nomor 3. Dia menyeberangi lautan. Baca di dalam Kisah 19. Dia menjelajahi daratan, Kisah 27. Berarti hati-hati terhadap ajaran beliau. Ini yang Yesus katakan, celakalah engkau wahai ahli kitab, karena Rabi tidak mungkin adalah Tuhan, dan Tuhan tidak mungkin dimatikan. Demikian. Oke, terima kasih atas closing statement-nya Indah ya. Alhamdulillah. Sampai juga kita di ujung acara yang debat H2H ini. Sebelum masuk ke sesi partisipan, saya selaku moderator berterima kasih kepada kedua belah pihak narasumber setelah menyampaikan memaparkan argumennya yang sangat berbobot di antara keduanya. Informasi kepada pemirsa di YouTube ini ya, luar biasa ini. Saya sangat bangga atas berjalannya acara ini dengan lancar. Dengan 103 partisipan ya, luar biasa. Terima kasih kepada Pak Manik Raja ya, yang betul-betul maksimal dalam hal ini. Saya apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pak Loren Napitipulu sebagai adminnya Pak Manik Raja juga. Terima kasih sudah membawa teman-teman ke sini. Oke, nanti kita mungkin bisa bertahan setengah jam di sini Pak Loren ya, dengan Pak Manik Raja untuk sesi partisipan atau bagaimana? Tunggu dulu, saya tutup dulu acaranya. Oke, kepada semua partisipan di YouTube, di Pengamat Debat, di Mari Berhijrah Official, dan semua YouTube channel yang melive-kan ini, sekaligus jangan lupa juga di subscribe ya channelnya Bang Budak Angon, yaitu Budak Angon Channel. Saya tutup aja dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Angon, host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke host Bang Angon. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Bapak-Bapak yang saya hormati dari Kemusliman Ahina Juma Gurunda yang telah memaparkan menjadi wakil kami dalam rangka menyampaikan, mempertanyakan sekaligus, dan juga saya terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah bertahan. Saya agak sedikit iseng kepada Bapak Pendeta. Ini hari ini temanya mungkin Bapak bertahan. Saya harapkan besok ada susulan diskusi di mana mungkin dari pihak Bapak yang akan lebih bertanya, dan insya Allah Ahina Juma guruna kami untuk bertahan menjawab gempuran-gempuran pertanyaan yang akan Bapak sampaikan. Dan juga mungkin ini hanya masukan saja, mungkin kalau diduetkan dari Bapak berdua atau bertiga dari kami itu akan lebih seru lagi. Insya Allah saya melihat di sini ada semacam diskusi yang benar-benar ini yang kami harapkan, keilmuan yang kami harapkan. Ya, walaupun Bapak diserang, Bapak tidak keluar kalimat-kalimat yang tetap kondusif. Insya Allah besok saya meminta, dan kalau boleh meminta, silakan adakan. Ya, adakan diskusi lanjutan. Bapak ajak teman Bapak yang mungkin lebih memahami tentang kami keislaman, sehingga dalam serangan-serangan lebih ramai lagi. Kami penonton akan lebih sorak-sorai lagi gitu kan. Hari ini seperti disampaikan oleh Pak Alwi, betul, baik kami ini kebanggaan karena hampir lebih dari 100 tadi ya sebagai partisipan, dan ini artinya kehadiran Bapak sangat jadi animo bagi teman-teman Bapak, dan tentunya Ustadz Juma guru kami pun menjadi ilmu bagi kami. Artinya untuk siar Anda di hari kami ini telah berjalan ya dengan begitu paripurna, dengan begitu kondusif, masing-masing telah mampu memaparkan keilmuannya. Cuman sayang sekali lagi ini belum ada serangan ke pihak Islam. Saya meminta kepada pihak kekristenan dari Bapak-bapak yang saya hormati untuk silakan ajukan. Udah sering saya tadi beberapa kali untuk di save nomornya, nomor kami, nomor Pak Awi, nomor Pak Jajera, Pak Kelvin atau Pak Amir, untuk mengadakan permintaan. Kapan, tanggal berapa, di mana, jam berapa, siapa pembicara, materi apa, silakan Bapak-bapak ajukan kepada kami. Atau mungkin Bapak mau iseng bersilaturahmi, silakan. Zoom-nya pun telah kami sampaikan. Ada MMCI yang kebetulan pemiliknya adalah Ahi Jumai sendiri, dan juga MDM di sini kami hari kita berada. Itu Bapak-bapak yang saya harapkan, dan saya juga terima kasih kepada para
partisipan yang telah begitu antusias hari ini. Saya aturkan semoga apa yang terjadi hari ini bisa ditindaklanjuti untuk kedepannya. Demikian, dan saya tutup. Ini langsung tutup ya Pak Awi ya? Iya, langsung tutup aja. Langsung tutup host dulu. Nanti baru masuk partisipan bertanya. Tutup host aja. Karena insya Allah di sini akan ada lanjutan, tapi tetap karena ini adalah diskusi telah kita selesai, mari kita tutup dan dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, saya mewakili kepada kedua belah narasumber. Terima kasih. Saya wakili kedua belah pihak narasumber mengajukan mohon maaf kepada semua partisipan yang ada di Zoom ya, jika ada kata-kata dari narasumber kami, keduanya mungkin kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kepada pemirsa di live YouTube di channel manapun Anda menyimak, saya mewakili semua partisipan dan narasumber yang ada di Zoom, NDM, Zoom kebanggaan kita bersama. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga dialog barusan akan berlanjut nanti ini membawa manfaat, terutama bagi diri pribadi saya sendiri. Oke, silakan yang resen. Silakan kita mulai mungkin dari sahabat kekristenan dulu. Kalau ada sahabat kekristenan yang resen, kita persilakan dari sahabat kekristenan dulu. Kita konfirmasi dulu ke Pak Manik sampai berapa lama lagi ke depan bisa bertahan di sini. Karena saya akui juga beliau orang sibuk mengisi acara mungkin nanti di Zoom-nya Pak Zoom pribadi beliau ya. Ada tadi nama channelnya Lauren Wilson Napitipulu. Beliau di situ sebagai pengisi acara utama, Pak Pendeta Manik Raja. Dan kita bisa lihat kapasitas beliau itu dengan melihat banyak, betul ya, bisa dikatakan jemaatnya yang masuk ke sini, pengikutnya, sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya yang masuk di sini ke Zoom kita. Terima kasih Pak Manik Raja ya, sekali lagi terima kasih karena kemarin beliau minta undangannya segera dibikin karena kata beliau akan di-share ke beberapa sahabat untuk ikut di sini dan terpenuhi. Alhamdulillah. Oke, Pak Manik Raja, berapa menit lagi bisa ya? Pak Awi ralat. Saya bukan pendeta. Kalau saya disebut pendeta, Pak. Tak elok. Ya. Terima kasih. Itulah rendah hatinya beliau. Yang jelasnya beliau adalah narasumber utama di channel Lauren Wilson Napitipulu. Jadi kalau ingin melihat bagaimana kajian-kajian beliau, silakan dikunjungi channel itu ya. Di sana beliau banyak mengabarkan tentang Advent dan banyak pertanyaan. Oke, mudah-mudahan Pak Manik Raja masih bisa bertahan setengah jam ke depan Pak ya, atau 1 jam kah? Ya, kalau saya masih siap kok kalau saya ya. Tapi ya terserah kepada teman-teman yang lain. Oke, teman-teman kekristenan mungkin mau ada bertanya, silakan di resen kita utamakan teman kekristenannya. Kalau demikian sudah bisa mungkin kita mulai. Bang Imanes tolong dibantu Bang Imanes ya, siapa yang duluan ini? Bang Imanes yang memantau tadi, siapa yang resen lebih awal? Bang Imanes tolong dibukakan mic-nya. Benny Abraham. Itu dari Muslim Kang, itu dari Muslim. Kalau bisa dari kekristenan dulu ini biar seru ini. Iya, dari kekristenan tadi ada sih yang resen, tapi saya sudah keluar mungkin. Tadi ada Bang Ucok Panggabean, saya tidak tahu. Iya, dari Kristen aja dulu Bang, soalnya Bang Ucok Panggabean. Takutnya saya ngantuk nanti. Iya. Takutnya terdisconnect. Oke, kita buka ya. Saya harapkan ya kepada semuanya, terutama kepada saudara Muslim agar tertib. Kita buka mute semua ya. Tetap tertib, mohon dijaga, tidak perlu berbicara jika tidak dipersilakan. Silakan Pak Ucok Panggabean. Saya lihat, saya search namanya sudah tidak ada. Oh ya, coba siapa lagi di sini namanya Pak? Ya. Siapa mungkin yang Pak rekomendasikan untuk bertanya? Pak Saido, ada Pak Saido ini. Udah dibuka itu Kang. Mungkin siapapun yang mau bicara terus di sana, silakan. Silakan Pak. Ya, mungkin Pak Saido nggak apa-apa. Pak Saido silakan Pak Saido dari sahabat kekristenan. Kita sudah buka mic-nya. Silakan mungkin mau speak up, mau bertanya. Silakan. Apa teman-teman dari kekristenan ini pada jauh dari perangkat kan? Nggak apa-apa, sambil kita saling kenal di sini, sahabat kekristenan, kita menjalin silaturahmi. Mungkin itu ada yang ingin juga. Iya, saya lihat mikrofonnya juga udah kebuka. Mikrofon silakan dibuka. Pak Rujanto, mungkin Rujanto Majalah, Pak Piner Marbun, banyak di sini nih, sahabat dari Pak Sutioso, Pak Tommy. Kalau Ucok Tebas nggak usah dulu lah. Ucok Tebas nggak usah bicara dulu.
Sepertinya Mbak Dede juga diam. Mungkin dari kalau gitu kita dari Oh ya, Bapak Tommy P itu saya lihat raise hand barusan itu. Oke, silakan Pak Tommy P. Silakan Keluar Pak. dari topik ya mungkin silakan. Ya, Silakan Pak Tommy. Pak Tommy nggak apa-apa. Keluar dari topik mau bertanya tentang keislaman nggak apa-apa. Silakan Pak Tommy. Oke, suaranya saja nih kelihatan apa wajah nggak bisa dibuka ya? Nggak apa-apa kalau Apa ya? kalau ya silakan silakan. Ya, saya lihat memang apa diskusi ini cukup menarik dan berlanjut bagus asal dalam suasana damai dan bersahabat. Alhamdulillah. Jadi terima kasih. dengan Anda juga sebagai apa moderator cukup bagus melayani dan pembawa materinya pun luar biasa, pada tenang, tidak dengan emosi. Saya sampai hilang ada yang mau ditanyakan jadi tidak ada karena sudah senang sekali bahwa kita bisa bersahabat satu dengan yang lain. Terima Jadi kasih, silakan berlanjut ya Pak. Terima kasih. Ya, silakan kita akan lanjutkan terus begini. Silakan, makasih banyak ya dari Pak Tommy. Saking euforianya beliau, saking senangnya sampai tidak ada lagi yang bisa dipertanyakan. Terima kasih Pak Tommy. Kalau begitu mungkin dari Pak Pendeta kan ada pertanyaan. Mungkin dari Pak Thompson sendiri mau bertanyakan di luar dari topik nggak apa-apa tentang keislaman. Enggak. Saya lihat kan banyak yang raise hand. Kita hormatilah mereka, biar mereka bertanya. Barangkali apakah itu ke saya tidak apa-apa. Saya yang menjawab. Oke, itu dari Pak Pendeta. Silakan Pak. Pak Benay Abraham. Halo. Ya, silakan. Dibatasi Kang Awi, dibatasi berapa menit nih biar nggak terlalu ini. Yang kalian. Tolong ditampilkan satu penanya. Kita pakai waktu 3 menit aja ya. Jadi satu penanya 3 menit. Halo, saya bisa nanya ya. Terima kasih. Malam Bapak Pendeta. Kalau saya sih cuma nanyanya simpel aja, yang ada hubungannya, sebenarnya ada hubungannya dengan pertanyaan Bang Zuma yang tadi nggak Pak Pendeta jawab. Nyawanya. Pertanyaan saya yang pertama, kepada siapa Yesus menyerahkan nyawanya? Kedua, siapa yang membangkitkan Yesus? Terima kasih. Oke, silakan Pak. Terima kasih. Di dalam Yohanes 19 disebutkan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi Yesus menyerahkan, tidak diambil, tapi diserahkan. Lalu siapa yang membangkitkan? Yesus itu tadi di Yohanes 10 ayat 18 mengatakan bahwa aku berkuasa menyerahkannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Namun pada waktu dia sudah di dalam kubur itu, Tuhan mengutus malaikat. Ya, Tuhan mengutus malaikat datang ke kubur itu. Tapi malaikat itu tidak bisa membangkitkan Yesus, bukan dia yang membangkitkan. Dia hanya berseru memanggil, Bapa telah, artinya apa ya, saya lupa persis secara tekstual, tapi artinya Bapa memanggilmu, kira-kira begitulah maksudnya. Jadi Yesus itu bangkit sendiri, dan dia mati menyerahkan nyawa. Begitu Bapak. Jadi bukan orang yang mengambil nyawanya. Dia menyerahkan ke dalam Bapak itu. Oke, saya bisa tanggapi ya. Moderator bisa posting Galatia pasal 1 ayat 1. Kita lihat apa benar Yesus bangkit sendiri. Silakan Bang Imanes. Bang Imanes, tolong dibantu share screen. Jadi ini sekali bertanya, sekali menanggapi ya. Ini artinya mempertanyakan jawaban, bukan ini. Ya, silakan. Galatia pasal 1 ayat 1. Iya, karena di situ akan disebutkan yang dibangkitkan oleh Allah kan, tentunya. Tidak apa-apa. Itulah yang saya maksudkan tadi, bahwa Bapa memanggilmu. Tapi bukan malaikat itu yang... Ya, bukan malaikat itu. Berarti nggak bangkit sendiri ya Bapak ya? Nggak seperti klaim Bapak tadi di awal ya. Katanya bangkit sendiri ya. Bangkit sendiri. Ya. Berarti kalau yang dibangkitkan itu Tuhan apa bukan Pak? Silakan. Oke.
Terima kasih. Jadi Yesus seperti yang dia sebutkan sendiri sama Yesus itu bahwa dia berkuasa menyerahkannya, dia mengambilnya kembali. Kalau disebut di Galatia 1 itu tidak apa-apa, itu bukan sesuatu yang bertentangan karena memang apa? Itulah hubungan Bapak dan anak itu yang dari semula selalu merupakan satu kerjasama yang baik dan satu sistem. Makanya saya katakan 2 orang malaikat diutus, tapi bukan malaikat itu yang membangkitkannya, yang memberikan nyawa itu, bukan. Kira-kira maksudnya, kan Yesus sudah kehilangan nyawa tuh ketika dia mati. Oke, bagaimana nyawa itu? Ya, dia bisa mengambilnya, tetapi sebagai manusia yang sudah mati, tentu disitulah disebutkan Bapa membangkitkan dia. Tetapi tidak masalah. Karena apa? Karena memang Bapak ke dalam tangan Bapak diserahkan nyawanya. Kan begitu kan? Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ya, kalau Bapak membangkitkan dia lagi tidak apa-apa kan? Dalam arti bahwa sebagai manusia yang dia di dalam kubur itu tidak bisa dengar apa-apa. Sebagai manusia kan dia tidak mungkin bisa dengar apa-apa. Tetapi dia percayakan kepada Allah yang disebut sebagai Bapa itu, nyawanya itu, dan Bapa itu membangkitkan dia. Apa-apa toh, nggak ada persoalan di situ. Namanya juga dia sudah mati. Tetapi dia sebagai Allah tidak ada yang bisa mengambil nyawanya. Itu yang saya mau maksudkan. Oke, terima kasih. Begitu ya jawabannya dari Pak Tamson Manik Raja. Silakan diteruskan raisennya Pak Bin Abraham. Kita lanjut ke tadi Pak DMS tadi raisen dari kekristenan ini. Kok sudah menghilang lagi Pak DMS? Silakan dari siapa yang dari kekristenan? Yang silakan speak up dulu. Bicara kalau ada dari kekristenan yang ingin speak up. Ada DBS tuh Bang Awi. Silakan Pak DMS, didahulukan Pak DMS. Muslim. Oh Muslim Pak. Nggak apa-apa ya, kalau tidak ada dari Kristen ya nggak apa-apa lah. Kecuali karena kecuali ada yang nggak apa-apa dikasih. Di Herald tuh Herald. Silakan kalau nggak ada dari kekristenan, ini banyak sahabat kekristenan yang masih di sini. Atau silakan dari Pak Darman Andi. Ya, terima kasih atas waktu diberikan. Selamat malam Pak Pendeta. Halo. Selamat malam, tapi tadi saya katakan saya tidak pendeta, tapi ya tetap saya terima kasih. Selamat malam. Ya Pak. Satu pertanyaan Pak ya. Karena manusia ini terdiri tubuh, jiwa dan roh Pak ya. Esensi mananya Yesus ada ketuhannya sehingga disebut Tuhan Pak. Makasih, silakan dijawab. Baik. Esensi mananya kan tadi Bapak katakan ada tubuh, ada jiwa dan ada roh kan begitu ya. Tapi sebetulnya ini perlu saya klarifikasi sedikit Pak. Roh yang dimaksud di situ tubuh, jiwa dan roh itu tidak lain daripada adalah nafas hidup. Bukan sebagai Roh Kudus pribadi yang ketiga ya itu Pak. Jadi yang mana esensinya? Tentu sebagai tubuh itu adalah tubuh manusia. Karena tadinya dia Allah sudah mengambil rupa manusia, tubuh manusia, dan itu tidak pernah dianulir lagi tubuh manusianya itu. Sampai kepada kekekalan, dia tetap sebagai tubuh manusia. Tetapi walaupun itu tubuh manusia, tetapi kan dia punya sifat Allah itu, nature Allah itu yang tidak pernah juga itu dianulir dari dirinya. Jadi bagian mana yang Allah? Ya bagian daripada hidupnya, nyawanya, tubuhnya, tubuh manusia, betul. Tapi di dalam, jadi tubuh keilahian itu kan tidak bisa dibatasi seperti manusia kita ini, fisiknya kan. Karena dia kan bisa, serba bisa lah, kira-kira seperti itu.
Nah, bagian mana yang Allah? Bagian daripada Allah itu sudah ada, kalau bahasa ininya Pak disebutkan sudah blended, sudah bercampur di dalam dirinya, jadi tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, sudah bercampur itu. Jadi tubuh manusia, tetapi tubuh manusia itu adalah sudah menjadi tubuh ilahinya juga. Karena itu tidak pernah dia anulir lagi. Ya, bisa saya sedikit tambahkan ya. Apakah roh Yesus, meskipun bahwa itu roh itu semua adalah kudus, semua suci, apakah roh Yesus ini satu-satunya yang roh bisa menghidupkan? Gitu Pak. Oke, jadi roh yang tadi dimaksud itu adalah, kalau kemanusiaan kan tadi saya katakan badan, jiwa, dan roh. Jiwa itu ya pikiran, sebetulnya roh itu nafas hidup. Nah, tapi apakah roh yang tadi itu, saya pikir maksud Bapak adalah karena ada roh kudus gitu kan, ada satu roh kudus. Betul, tetapi saya tahu nih maksud Bapak, ketika Tuhan memberikan karunia itu kepada orang, itu pun pernah terjadi seperti pada waktu Elia membangkitkan anak seorang janda di Sarfat. Lalu kemudian Petrus pada waktu dia melihat Dorcas yang mati kemudian dihidupkan kembali. Juga Paulus ketika Eutikus yang jatuh dari lantai 3, dia bisa hidupkan kembali. Tetapi kehidupan yang mereka bisa berikan itu adalah kehidupan sementara saja, yang tetap masih akan mati. Namun kehidupan kekal hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Oleh Allah lah, termasuk Bapak. Bukan berarti maksudnya kalau hanya disebut Tuhan Yesus seakan-akan Bapak tidak. Bukan. Jadi artinya hanya oleh Allah sajalah maka itu bisa dilakukan, dibangkitkan. Dan itu akan dilakukan pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali nanti. Bahwa orang-orang benar yang mati di dalam kebenaran itu akan dibangkitkan untuk hidup selamanya. Tapi untuk hidup sementara, selain daripada Yesus pernah dilakukan oleh muridnya. Bahkan oleh Elia yang bukan juga murid Yesus di dunia, karena Yesus pada waktu itu belum terlahir ke dunia. Begitu Pak. Pak, begini Pak ya. Di 1 Korintus 15:45. Mudah. Oke, sebentar Pak. Ini sudah cukup satu kali menanggapi. Mohon maaf Pak Darman. Putus-putus suaranya Pak Darman. Maaf Pak Darman, waktu Pak Darman sudah cukup, nanti karena banyak yang resen ini. Sampai 5 ya. 1 Korintus 15:45. Pak Darman, tidak kedengaran suara saya sama Pak Darman nih. Dengar. Bagus ya. Ya Pak Darman, mohon ditahan dulu Pak Darman, kita lanjut ke yang resen berikutnya. Sudah ada yang resen berikutnya. Ada soalnya. dari pihak kekristenan ini Ibu Grace Joyce. Silakan Ibu Grace Joyce. Itu Islam. Kalau Ibu Grace itu saya tahu Kristen. Oh, Kristen. Ya. Silakan Ibu Grace. Mualaf dia. Mualaf dia tuh. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau bertanya. Bukannya mualaf dia. Silahkan dibuka mic-nya Bu. Yang Grace. dari Papua itu, bukan. Silakan kalau bukan. Selamat malam. Selamat malam ya. Ya, saya di sini bukannya ingin berbicara, tapi ada teman kami ingin bicara tapi di mute, nggak bisa masuk. Siapa? MT. Mana ini MT? Tadi katanya bisa buka unmute masing-masing. Saya juga bisa unmute. Ternyata teman-teman kami yang mau bicara semua di mute. Why? Semua di total mute-nya Bu, biar. Tadi unmute bisa. Sekarang sudah. Mute. Sekarang itu, semua bisa. Itu saya lihat ada Bapak, ada M.T. Ya. Raise hand, mungkin itu maksudnya.
Ya, silakan Pak MT. Ya. Sudah. Pak ini juga Pak Tamson bisa bukakan mute-nya itu kalau termute. Ya ini, saya sudah klik unmute. Silakan. Siap, lanjut. Ini MT nggak bisa pakai kali ya? MT tinggal di unmute. Tinggal di yes. Ya. Sudah ask to unmute. Silakan kalau Pak MT mau speak up silakan. Jadi jangan inilah ya ke tadi Pak memang MT unmute sendiri bisa. Sudah, lanjut bicara. Iya, betul. Enggak, saya luruskan tadi memang di mute karena waktu pada saat perdebatan kita supaya nggak itu di mute memang, tapi setelah itu kami buka. Jadi ternyata MT malah nggak bisa buka nih, jangan-jangan nih. Mikrofonnya di ini dia ngecat nih, nggak bisa, dia bilang nggak bisa malah. Mikrofonnya. Bisa Pak. Tes bisa kok. Semua bisa kok ini Pak MT, semua bisa. Itu Pak Manik juga di sini ada. Saya bisa buka sendiri kok. Gimana sih? Nggak apa-apa, kan ada yang nggak bisa, memang belum ngerti. Jadi jangan ini dia belum ngerti. Ya, memang dia belum ngerti juga. Ya kembali ke moderator aja, moderator tolong ditertibkan dulu. Oke, kalaunya Pak Boleh MT, saya sedikit? Silakan Ibu. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan. Dalam hal ini saya sangat senang mendengar apa yang tadi Pak Tapson katakan ya. Dan kami juga menyadari bahwa dari pihak Muslim jelas tidak akan bisa menerima karena pemahamannya jelas beda dengan pemahaman yang ada. Tetapi semua berbicara di atas kitab kitab suci yang diturunkan Allah melalui nabi-nabinya. Betul apa kata Pak Tapson, semua ada tertulis. Jadi bukan Pak Tapson yang bilang itu. Saya dalam hal ini menyatakan kami pun memahami itu, menerima itu karena sesuai tertulis di dalam kitab yang Allah turunkan melalui utusannya. Itu saja. Jadi saya senang debat di sini bukan debat kusir ya. Jadi kita berharap kuasa dari Allah saja yang akan membimbing kita kepada kebenaran. Itu saja. Terima kasih Pak MT, tetap tidak bisa masuk ya. Lanjutkan Pak Tapson, kiranya Allah saja yang akan memberikan pencerahan bagi kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Ibu ya. Makasih. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan terus ini dialog seperti ini ya. Oke. Selanjutnya ke pihak Muslim aja kalau memang tidak ada yang ini. Ibu Pitmoy mungkin. Ibu Pitmoy juga resen dari tadi ya. Baru aja Ibu Pitmoy masuk lagi. Mungkin belum dengar apa yang Bapak sampaikan karena mungkin tadi sempat terdisconnect. Begitu juga dengan Bapak MT. Silakan, ini Bapak MT sudah bisa tuh kayaknya. Silakan Bapak MT. Kalau sudah bisa. Silakan. Ini udah bisa ya? Bisa. Udah bisa ya? Bisa. Pak Jumai masih ada? Masih ada. Silakan Pak. Saya masih yang lanjutin yang kemarin tuh, yang tentang masalah Allah itu baik. Ibu Pitmoy lagi ya, silakan apa yang mau disampaikan. Nah itu yang kemarin itu saya mau lanjutin itu. Saya menyatakan bahwa Allah SWT adalah bukan Allah yang baik karena dia tidak adil berdasarkan surat An-Nisa 144. Surat An-Nisa 144 menyatakan bahwa kafir tidak bisa menjadi pemimpin. Itu aja dulu dijawab. Oh ini Pak siapa kemarinnya Pak Jeruk ya? Ya nggak apa-apa. Ya. Oke. Oh yang tadi yang malam itu ya dengan Pak siapa yang tertanyakan itu? Pak Yusuf sama Pak Juma. Oh bukannya Bang Juma kayaknya malam itu Pak. Enggak, itu Pak Ali. Oke, Gurudah masih monitor kah? Masih monitor. Sebentar. Iya. Iya, baik. Jadi ya silakan. Apa tadi pertanyaannya? Dia akan mempertanyakan di surah An-Nisa 144 itu yang mengatakan di situ kan ada dalam itu ya janganlah engkau memilih orang-orang kafir sebagai auliamu dan meninggalkan orang-orang mukmin. Sebentar saya baca dulu, saya tidak hafal.
Itu yang dia katakan. Atas dasar jadi di itu, situ dari ayat itu membuktikan bahwa ya sebentar Pak, sebentar, biar saya jangan dikatakan membuktikan. Ini kan pertanyaan Anda, biar kami jelaskan. Dari situ dia mengatakan bahwa Allah tidak adil, ya, karena tertulis di situ bahwa janganlah engkau, sebentar saya baca dulu ya, sabar Pak MT ya. 144 Anisa 144. Sebentar saya buka dulu di sini Pak. Di situ Anisa saya tempat begini terjemahannya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi aulia atau walinya wali dengan meninggalkan orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu? Jadi dasar ini dia mengatakan Allah tidak adil dengan ayat ini. Silakan ditanggapi Bunda. Karena kan Allah Maha Adil. Lalu di mana keadilannya katanya kalau seperti ini bunyi ayatnya? Baik. Jadi di dalam surah apa tadi? Surah apa yang dimaksud tadi? Anisa ayat 100. Anisa ya, Anisa. 144. Anisa ayat 144. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizul kafirina auliya. Jadi kata auliya ini yang harus dijadikan sebagai pijakan di dalam menjelaskan. Ya. Betul. Kenapa kemudian ada larangan kemudian untuk memilih aulia, wakil, melarang memilih atau mengangkat pemimpin kafir itu layaknya sebagai orang tua di dalam konteks umum. Karena dalam memilih pemimpin, dalam hal ini adalah apa yang kemudian diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 5 misalnya. Pemimpin yang dimaksud di sini adalah pemimpin negara, pemimpin kesatuan, pemimpin suatu wilayah, di mana di dalam tatanan ajaran agama Islam itu ada perintah atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Contoh misalnya, ketika di negara kita ini terjadi huru-hara, tiba-tiba dijajah oleh bangsa lain. Maka prinsipnya kemudian ketika pemimpin kami umat Islam itu menyerukan untuk melakukan perlawanan, seketika kami melakukan perlawanan. Itu satu komando. Tapi kalau kemudian pemimpinnya di luar daripada Islam, tentu kami akan kembali kepada para ulama. Itu. Nah, kenapa harus memilih yang Islam? Karena pemimpin yang dimaksud di sini sebagai aulia, ini pasti orang-orang yang sudah memahami tentang konteks kepemimpinan, ilmu kemiliteran di dalam Al-Quran. Orang yang sudah memahami tentang perang. Jadi bukan hanya aspek karena dia di luar Islam, tidak. Tapi yang mencakup di sini adalah aulia, pemimpin yang mencakup keseluruhan. Artinya orang yang bisa mengayomi ke semuanya. Nah, poin dasarnya kemudian adalah ketika pemimpinnya adalah seorang Muslim, seorang Islam, pasti dia tahu bagaimana kemudian kaidah-kaidah perang di dalam Islam. Larangan membunuh orang tua, larangan membunuh orang yang sudah menyerah, larangan membunuh hewan, larangan merusak rumah ibadah, larangan membunuh perempuan, orang-orang yang sudah mengalah. Itu ada kaidahnya. Tapi kalau kemudian orang-orang yang di luar Islam menjadi pemimpin, bisa jadi dia tegakkan data-data yang ada di dalam kitab mereka. Jangan kau biarkan bernapas apapun yang ada di kota yang diberikan Allah atasmu dan seterusnya. Bisa jadi kayak begitu. Oleh karena itulah kami umat Islam harus memilih orang yang tahu hukum. Hukum politik dalam beragama, hukum militer di dalam Islam. Nah, itu alasannya. Bukan karena kebencian, tak ada sama sekali tentang kebencian itu, nggak ada. Oke, demikian Pak MT, silakan. Korelasinya dengan keadilan Tuhan, Ahi, belum dijelaskan. Iya, itu betul. Berarti jelas dong bahwa di situ ada nggak adil. Karena apa? Hak kita hidup di negara ada mempunyai hak yang sama. Tapi karena dengan adanya ayat-ayat itu, jadi kita dirugikan gitu loh. Jadi di situ udah jelas bahwa kita itu ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Ya, jadi gini,
kata aulia itu yang harus dipahami lebih jauh. Allah melarang hamba-hambanya yang beriman mengambil orang-orang di luar Islam, di luar mukmin, di luar orang yang bertakwa sebagai aulia. Ya. Sementara dikatakan bahwa ada orang-orang mukmin. Kenapa nggak memilih orang mukmin? Kenapa harus memilih orang di luar mukmin? Itu kan datanya seperti itu dalilnya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang kafir menjadi aulia dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Jadi kalau tidak ada orang mukminnya, yang ada cuma orang-orang kufur, ya mau tidak mau harus dipilih salah satunya. Kan ada kalimatnya jelas di situ. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhisul kafirina auliya'a min dunil mu'minin, dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Jadi saya rasa kaidah ini juga berlaku di agama Anda. Ngapain pilih orang-orang Islam kalau ada yang mencalonkan diri orang Kristen? Saya rasa juga itu berlaku di agama Anda. Ya, kita tidak bisa munafik, ya, tidak lari dari kenyataan itu. Pak Juma, saya dengar Pak Juma ngomong ini bagus Pak, saya senang. Karena kan kita ngomong ini kan banyak didengar orang Pak. Iya. Ya kan? Orang banyak salah kaprah Pak tentang ayat ini. Kalau memang diartikan itu kalau mutlak seperti itu, letter luck itu kan jelas Pak bahwa di situ Allah tidak adil. Jadi kalau Pak Juma menjelaskan seperti ini bahwa tidak sebenarnya tidak menghilangkan hak kami, ya kan? Itu kami setuju Pak. Ya, ini jelas ini, saudara saya, dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Artinya, kalau ada orang mukmin, kenapa harus memilih yang lain? Sama seperti Anda, ketika ada orang yang seakidah dengan Anda, kenapa harus memilih yang tidak seakidah? Contoh, misalnya ketika dia seakidah dengan Anda, ada masalah di negara ini, Anda lebih nyaman melakukan pendekatan. Begitu juga kami. Ketika dia seakidah dengan kami, ada masalah di negara kita, kami juga lebih mudah melalui tokoh-tokoh agama kami melakukan pendekatan. Itu manusiawi itu. Jadi dalil ini bukan menunjukkan ketidakadilan Allah. Kita harus melihat secara konteks. Min dunil mu'minin. Kenapa kau memilih yang kufur sementara ada yang mukmin? Nah, sekarang lagi Pak Juma, itu saya sudah cukup lah. Ini kan pembicaraan kita didengar banyak orang. Saya bersyukur lah Pak Juma bisa kasih seperti itu, ya kan? Ini ganti lawan debat apa gimana Pak Moderator? Sabar Pak. Biar aja kita karena dari Kristen tidak ada yang bertanya, kita berikan kesempatan dia untuk bertanya lebih banyak Pak MT ini. Nanti dari pihak Muslim lagi. Iya. Apa yang membuat Pak Juma itu yakin dengan Islam bahwa Islam adalah jalan kebenaran? Terima kasih pertanyaannya Pak MT. Inilah pertanyaan yang saya tunggu-tunggu secara pribadi. Iya. Dan banyak dengar di sini sahabat kekristenan. Silakan Bang Juma Gurdah. Semoga ini mencerahkan bagi kami semua, terutama bagi saya sendiri. Oke. Jadi pertanyaannya, apa yang menyebabkan saya ini yakin bahwa Islam adalah agama yang benar? Yang pertama, saudara saya belajar kitab suci saya. Di dalam kitab suci saya, itu menerangkan tentang dirinya untuk diuji. Kebenarannya, keotentikannya, keabsahannya, lalu kemudian Al-Quran mengurai komponen-komponen yang dibutuhkan oleh manusia di dalam kehidupannya. Dalam hal ini adalah kemaslahatan umat manusia. Al-Quran saya imani sebagai kitab suci. Oleh karena saya menganggap Al-Quran itu adalah firman Tuhan. Nah, untuk membuktikan kebenarannya, Al-Quran mengatakan, kami yang mewahyukan, kami yang menjaganya. Al-Quran disampaikan dengan cara sanad. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat. Sahabat menghafalkan. Rasulullah menunjukkan sahabat-sahabat, menunjuk orang. Terimalah Al-Quran dari Ubain bin Ka'af, dari Salim, dan seterusnya. Disebut nama. Sehingga apa yang kemudian dipahami oleh kami umat Islam, metode mangkul, metode mantik, ya, talaki di dalam penyampaian Al-Quran, itu secara turun-temurun, secara sistematis ada mata rantai penyampaian kabar. Nah, kalau saya meninggalkan
Al-Quran, meninggalkan Islam, saya menuju kepada Kristen misalnya, karena Kristen adalah agama terdekat dari Islam. Saya mendengarkan dalil-dalil di kitab Anda, Yesus itu begini, Yesus itu begitu, dan seterusnya. Tapi ketika saya mengurai benang merahnya, apakah benar Yesus ini pernah mengatakan kalimat ini? Dia sampaikan kepada siapa? Lalu kepada siapa? Metode yang digunakan itu seperti apa? Saya tidak mendapatkan informasi itu. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah guru. Kata siapa? Kata Yohanes. Siapa yang menjadi saksi? Bagaimana Yesus menyampaikan itu? Bahwa akulah guru dan Tuhan. Metode apa yang Yesus lakukan? Kalau Al-Quran jelas, Iqra. Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya Iqra. Semua sahabatnya satu jazirah Arab Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Sahabatnya semua bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang menghafal bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang menulis bismi rabbikal ladzi khalaq sampai hari ini. Nah, Yesus memberitakan Injil. Injil yang mana? Disampaikan kepada siapa? Dia mengajar 3 tahun. Tulisan Paulus setebal itu, Markus setebal itu, Matius setebal itu, Yohanes setebal itu. Kapan Yesus ngajar mereka? Itu yang membuat saya masih tetap kokoh di dalam ajaran agama Islam. Kemudian, kaidah-kaidahnya di dalam Islam penyembahannya itu jelas. Mendudukkan pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk. Sehingga dia tidak bisa disetarakan dengan makhluk. Kalau Tuhan Anda, coba kita lihat. Yang kita hormati, Bapak yang tadi bersama dengan saya. Kalau Anda jujur mengakui, apakah konsep seperti ini yang bisa mengantar kita kepada keselamatan? Ada Tuhan yang nyata-nyata mati, dikatakan tidak mati, dikatakan tidak menyerah, tidak dicabut nyawanya, padahal dia mati. Inilah yang saya katakan, bahwa kaidah-kaidah seperti ini yang membuat semakin saya yakin kepada Islam. Allah itu bukan makhluk, Tuhan Anda makhluk. Apa buktinya? Dia manusia. Sementara kalau kita melihat dari kitab Anda, ya, dari perjanjian lama misalnya, dia bukan makhluk. Dia bukan manusia, dia bukan ciptaan. Dia tidak bisa dibentuk dalam rupa apapun, tapi dia ada. Keberadaannya kemudian tidak bisa divisualisasikan dalam bentuk apapun. Karena dia tidak bisa dibentuk. Tidak ada rupa yang sama seperti dia. Hendak dengan siapa engkau samakan aku sehingga kami sama. Nah, inilah yang membuat saya semakin kuat dengan Islam. Ditopang dengan ajaran Islam itu sendiri. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridai oleh pencipta langit dan bumi hanyalah Islam. Di dalam kitab Anda nggak ada. Yang disebut Kristen itu adalah pengikut Paulus dan Barnabas di Antioquia. Gitu loh Bang. Jadi sesederhana itu sebenarnya. Ya, saya kira begitu sementara. Ya, berarti gini Pak Juma. Halo. Oke, sebentar dulu Pak MT, saya mau tutup live-nya dulu di Mari Berhijrah Official ya. Oke, pemirsa di YouTube Mari Berhijrah Official, kita tutup live-nya. Silakan pindah ke channelnya Zulkifli M. Abbas, pengamat debat atau berita kebenaran ya, atau ke channel Media Dakwah Muslim. Silakan penonton yang di Mari Berhijrah, kita terima kasih sudah menonton acara ini live kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Pak Tes sekali lagi kami berikan kesempatan. Jadi begini, Pak Juma. Seperti saya, Pak Juma ya. Saya segala sesuatu saya balik ke diri saya dulu. Saya sangat percaya dengan Kristen. Karena pondasi berdirinya Kristen itu karena berdasarkan janji Allah tentang seorang Mesias yang akan hadir. Sampai sekarang orang Yahudi menunggu seorang Mesias yang dijanjikan Allah. Sedangkan kami adalah mengakui bahwa Yesus adalah seorang Mesias. Itulah pondasi kami. Jadi kalau kalian mengatakan bahwa kami merebut kitab Taurat dari Yahudi, itu salah besar. Karena memang kami akarnya dari sana. Dan kami mempunyai catatan bukti-bukti tentang nubuatan seorang Mesias itu. Pertanyaan saya Pak Juma, saya meragukan akan sejarah tentang Islam. Karena Islam itu sudah abad ke-4, sudah ada kitab atau kanonisasi Alkitab. Itu ada kitab Injil-Injil palsu. Nah, bagian Injil-Injil palsu ini ada yang masuk di dalam Quran. Itu yang membuat saya ragu. Coba mungkin Pak Juma bisa jelaskan hal ini. Baik.
kalau pertanyaan ini saya balik kepada Anda, apa yang menjadi alat ukur mengatakan Injil-Injil lain itu palsu? Mengatakan tulisan Filipus palsu, Barnabas palsu, tulisan Thomas palsu, dan tulisan Lukas asli. Sementara Yesus tidak pernah bertemu dengan Lukas. Yesus bertemunya dengan Thomas, bertemunya dengan Filipus. Dasar mengatakan itu asli yang mana? Satu, terkait dengan Al-Quran. Al-Quran menerangkan begini. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mithlih wada'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Jika saudara meragukan Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasul Muhammad SAW, Al-Quran menantang Anda. Buatlah satu surah semisal dengan Al-Quran dan ajalah penolong-penolongmu selain daripada Allah jika engkau adalah orang-orang benar. Silakan Anda buat surah, kirim ke saya melalui WA, tapi ingat, saya akan menguji surat Anda dengan 15 kaidah ilmu. Nahwu, balaghah, sharaf, asbabun nuzul, i'rab, tafsir. Saya akan uji tulisan-tulisan Anda yang Anda katakan surah. Apakah berkesesuaian dengan kaidah atau tidak? Karena membuat sebuah surah bukan membuat seperti puisi. Harus syarat dengan ilmu. Seperti misalnya, wa in kuntum. Kenapa harus dikatakan tum di sana? Kenapa tidak dikatakan tim? Kenapa tidak dikatakan tuma atau tunnah? Ada kaidah-kaidah ilmu. Silakan Anda buat surat semisal itu. Sedangkan yang membawa Al-Quran adalah orang jahiliyah, tidak berpendidikan, bukan hidup di dunia peradaban seperti Romawi, Yunani, tidak. Hidup di zaman jahiliyah, di mana kaumnya disebut sebagai kaum yang buta huruf. Jahiliyah artinya bodoh. Tapi kok dia mampu mengurai dalil demi dalil? Kalau Anda mengatakan di Al-Quran ada kaitannya dengan Injil-Injil yang Anda katakan palsu, saya curiga justru yang Anda katakan palsu itulah yang asli. Kenapa? Karena uraian Al-Quran dibenarkan oleh sains dan ilmu pengetahuan. Kitab Anda yang Anda pegang. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Singa makan rumput. Dan seterusnya dan seterusnya. Langit, bumi ini membentuk lingkaran datar. Bisa dibuktikan kebenaran itu? Tidak. Lalu kemudian yang terakhir untuk sesi pertanyaan saudara, Rasulullah Muhammad SAW banyak dibenci orang, banyak dimusuhi orang. Sebelum Anda lahir, orang Yahudi, orang Nasara sudah benci kepada dia. Tunjukkan satu karya tulis atau narasi dari pembenci-pembenci Rasulullah yang menerangkan sebelum menulis Al-Quran, Rasulullah Muhammad SAW melakukan penyelidikan layaknya Lukas. Rasulullah Muhammad SAW pergi ke perpustakaan, mengkaji Torah, mengkaji Bible, mengkaji, melakukan konsili-konsili, melakukan muhtamar-muhtamar, melakukan kanonin-kanonin terhadap tulisan-tulisan terdahulu. Silakan Anda tunjukkan kepada saya. Kalau beliau pernah belajar, kalau beliau pernah musyawarah untuk menentukan surah 1 ini ayatnya, surah 2 ini ayatnya, ayat pertama kita pindahkan ke sini, ayat ketiga kita pindahkan ke sini. Atau Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu bukan ucapan baginda, tetapi dia adalah kalamullah yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yang menggunakan akal. Sekarang kalau saya balik nanya, misalnya nih ya, tapi nggak usah dijawab. Dari mana Anda bisa mendapatkan tulisan Lukas itu adalah ilham dari Tuhan? Sementara Tuhan pernah datang selama 3 tahun, selama 33 tahun, dalam konsep agama Anda mutar-mutar di Yudea, tapi tidak pernah berfirman kepada Lukas. Nggak usah dijawab, tolong direnungkan aja. Demikian. Oke, terima kasih Pak MT ya. Kita tahan dulu Pak MT. Kalau masih ada pertanyaannya, Pak Tomat atau Pak Jeruk, saya terima kasih atas pertanyaan Anda. Itu juga keilmuan bagi saya pribadi ya. Kita lanjut lagi yang resen berikutnya. Pak, ku berharap kamu. Silakan, ku berharap kamu. Apa yang mau disampaikan? Iya, terima kasih untuk moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Nasuma dan juga guru-guru yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya adil ya, gitu ya. Oke, saya akan bertanya sama Pak siapa tadi narasumbernya? Pak Thompson Malik. Nah, masih adakah dia?
Masih ada beliau. Silakan, Pak. Ya, mengingat tentang penyaliban tadi ya. Kalau di Islam siapa yang mengikuti perintah Allah itu dapat pahala, dan yang melanggar perintah Allah itu berdosa, gitu kan? Lalu Yesus datang untuk mati, menyerahkan nyawanya. Pertanyaannya, bagi yang menyalibkan Yesus itu, pahala apa yang dia dapat? Apa jaminan dia? Itu pertama, Pak. Tolong dijawab dulu, Pak. Oke, terima kasih. Tadi ada Bapak MT yang cukup ambil waktu lama sehingga saya bisa mensupport. Saya lagi mensupport ada satu apotik program saya buat. Jadi rupanya sudah dari jam 20, jam 8 malam dia kirim di WA bahwa ada satu masalah sedikit begitu ya. Terima kasih, saya sudah bisa tuntaskan. Oke, baik. Pertanyaan Bapak ini apa pahala? Tadi saya sudah katakan, bukan hanya yang menyalibkan, mulai dari yang mengkhianati. Dalam hal ini Judas yang menyerahkan. Betul. Lalu apa hukumannya? Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 7, bahwa orang yang menyalibkan Yesus dan yang menikam lambung Yesus itu akan dibangkitkan sebelum Yesus membunyikan, malaikat-malaikat Yesus membunyikan nafiri yang terakhir. Artinya akan ada satu kebangkitan yang sedikit lebih awal dibandingkan dengan kebangkitan orang-orang kudus yang akan masuk surga itu. Karena kalau dahulu mereka menghina Yesus yang disalibkan itu, maka mereka diberikan kesempatan untuk menyaksikan bahwa yang dahulu mereka hina dan salibkan itu, sekarang dia datang sebagai Raja kemuliaan yang tidak sanggup mata manusia yang berdosa menyaksikannya, melihatnya. Sehingga mereka berseru kepada gunung batu, timpalah kami, karena kami tidak sanggup melihat dia yang duduk di atas tahta dan anak domba itu. Anak domba adalah gelar yang diberikan kepada saya, Pak. Loh, tadi kan apa? Ya, artinya kalau Bapak minta upah tidak ada, yang ada justru hukuman. Itu loh maksud saya. Tidak. Itu kalimat singkatnya. Oke, hukuman ya, Pak. Tidak adil. Ya. Gitu. Karena itu keinginan Yesus untuk mati loh. Nah, bukan keinginannya untuk mati, bukan. Tapi Yesus datang untuk menjadi juru selamat, dan satu-satunya cara juru selamat yang bisa dilakukan adalah melalui kematian sebagai ini. Tetapi begini, artinya gini loh Pak, kalaupun dia datang untuk itu, saya kasih cerita yang lainnya. Pada waktu di Matius 18, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan pergi ke Yerusalem dan di sana dia akan ditangkap dan dihukum mati dan dibunuh. Kan begitu maksudnya ya. Lalu murid yang dekat dengan dia, yang lebih dekat dibanding yang lain, disebut lebih dekat karena apa? Karena ada 3 yang selalu dibawa lebih dekat. Tapi Yesus tidak memilih-milih. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Nah, Petrus mengatakan, semoga itu tidak terjadi, dijauhkan. Apa yang Yesus katakan? Enyahlah iblis, karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Seharusnya kalimat Petrus itu adalah kalimat simpati yang harus
diapresiasi oleh Yesus. Logika simpel manusia. Karena sebagai sahabat, dia murid sebetulnya kan, harusnya dia katakan, apa yang dikatakan itu sudah sangat betul. Bahwa, aduh jangan, kalau boleh jangan itu terjadi. Tapi karena Yesus memang datang untuk tujuan penyelamatan melalui kematiannya yang sudah dicanangkan pada waktu masih Adam dan Hawa di Taman Eden. Ya, sepanjang itu jawaban Bapak sudah nyangkut dengan pertanyaan saya gitu ya. Artinya gini, orang yang mengkhianati tidak akan diberkati. Orang yang menyelipkan orang yang tak bersalah juga tidak akan diberkati. Berarti yang menyalibkan Yesus itu termasuk sebentar. orang yang tidak selamat gitu kan? Tidak selamat. Kecuali dia ada yang bertobat. Tapi yang pasti ada mereka orang ini kok mereka Berarti menyalibkan Yesus dan dibangkitkan. adil, Pak, ya. Karena Yesus keinginan Masalah sendiri. adil atau tidak adil bukan menurut ukuran Bapak. Itu loh maksud saya. Menurut Bapak itu tidak adil, menurut Tuhan itu adil. Ya, sebenarnya saya membayar hutang tadi, Pak. Siapa Pak Jeru itu? Gitu. Jadi begini, Pak. Kalau yang menyelipkan Yesus masih berdosa, dapat hukuman. Apa artinya konsep penebusan dosa? Oke. Konsep penebusan sebetulnya bukan penebusan dosa ya. Artinya penebusan manusia dari akibat dosa. Itu saya cuma klarifikasi. Tapi tidak apa-apa. Kalaupun katakan ya kita harus memahami kalau disebut penebusan dosa. Penebusan dosa itu konsepnya adalah bahwa ada orang yang harus mati karena pelanggarannya. Namun orang ini diberi kesempatan untuk hidup, tetapi karena Tuhan sudah berfirman pada waktu mereka diciptakan itu, pada hari engkau memakannya engkau mati, maka Tuhan tidak bisa mencabut ucapannya itu. Itu loh maksudnya. Ya dia melakukan, tapi Tuhan tidak melakukan, karena apa? Kalau itu yang dilakukan, maka akan benarlah tuduhan setan terhadapnya. Tetapi karena Allah itu kasih, dia rela untuk mati. Itulah makanya Yohanes 3 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, anaknya yang tunggal itu dikaruniakannya supaya menjadi apa? Menjadi juru selamat supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi orang yang mengkhianati itu tadi terdapat di dalam Lukas 22 ayat 22, celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Termasuk yang menyelipkan. Namun Yesus pun melayangkan doa. Itulah kerendahan hati Yesus. Dia tidak mengutuki orang yang menyelipkannya, tapi dia taat. Itu juga yang disebutkan di dalam Filipi, dia taat bahkan sampai mati di kayu salib. Dia tidak mengutuki, tapi dia katakan, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Terima kasih Pak Terson. Begitu dulu ya Pak. Aku berharap kita masih ada yang lain selanjutnya, tapi kita berikan kesempatan lagi kepada teman Kristen, siapa yang mau bertanya dari Kristen lagi dulu. Kalau memang Pak MT masih mau melanjutkan pertanyaan, jadi kita selingi satu dari Muslim, selingi lagi dari Kristenan. Kalau tidak ada Kristenan, Pak MT mungkin masih ada yang mau dipertanyakan Pak MT. Atau Pak MT lagi mandi. Pak MT ini kan Pak Tomat, Pak Jeruk, Pak siapa lagi ya? Pak MT atau yang lain dari sahabat kekristenan, silakan langsung buka mic-nya sendiri. Pak Tumpal si Dabutar, selamat datang ya, baru masuk. Oke, kepada sahabat kekristenannya kalau mau bertanya langsung buka mic-nya aja. Kalau belum ada, kita lanjut dulu ke yang Muslim lagi, yang resen. Bang Emil, silakan. Santai Bang Emil. Bang Emil. Jauh dari perangkat kah Bang Emil? Udah. Oke, silakan Bang Emil. Makasih Bang Awi. Selamat malam Pak Tapson Manik. Selamat malam Bapak siapa tadi? Emil Syah Panyalai. Emil Syah Panyalai. Oke. Selamat malam Bapak Emil Syah. Saya mau nanya Pak, kalau boleh nih.
konsep keselamatan itu di Kristen menyerahkan kepada Yesus atau kepada siapa gitu Pak? Maksudnya Pak? Menyerahkan. Iya. Oh. Konsep keselamatan dalam ajaran Kristen itu menyerahkan semua hidup Anda kepada Yesus, begitu kan? Oke, baik. Sudah bisa saya jawab? Ya, silakan Pak. Sudah cukup? Oke, baik. Konsep keselamatan sebetulnya jangan di Kristen, tapi di Alkitab, kan begitu ya? Tapi nggak apa-apa, kita maklum, kita paham lah. Konsep keselamatan itu adalah bahwa Allah memberikan anugerah atau kasih karunia karena manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri dari ancaman kematian kekal itu. Maka Allah yang berinisiatif untuk datang kepada manusia itu. Lalu saya potong dikit Pak ya. Berarti nyawa Anda diserahkan kepada Allah, begitu kan? Sebetulnya bukan nyawa saya yang saya serahkan ke, ya itu kalau saya mati, tapi maksud saya nyawa Allah itu yang diserahkan untuk menjadi tebusan atas apa yang terjadi dahulu di Taman Eden, bahwa manusia harus mati. Lalu gini, saya membawakan sebuah ayat Pak Thompson, ini saya share ayatnya ya. Boleh dong saya screen Bang Silakan. Oke, saya mau screen ya. Ini ayatnya Pak. Saya heran Pak, ini 1 Timotius 5 ayat 5 Pak. 1 Timotius 5 ayat 5. Ini buat selamat bagi hari Tuhan, orang-orang ini harus diserahkan kepada iblis. Ini gimana Pak? Mohon penjelasan Pak. 1 Timotius 5 ayat 5 Pak. Oke, jadi kita baca lebih lengkap ya. Iya, silakan, tadi Pak. mau dibuka tapi mungkin itu tampil itu. Ini Pak. Oke. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, kan begitu kan? Sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Oke. Nah, ini salah satu ayat, karena bukan hanya ini yang secara sepintas pemahaman manusia, orang-orang Kristen terutama, agak bingung gitu ya, tidak paham. Dan memang ini menjadi sesuatu yang bisa disalahfahami oleh Kristen. Sekalian saja buka 2 Petrus pasal 3 ayat 17. Jadi dari cara itu saya menjawabnya. Dibaca aja atau gimana Pak? Ya, maksud saya dibuka dulu itu sekalian. 2 Petrus 3. Cuman kalau pakai sabda begini harus satu persatu ya. Kalau yang sebelumnya tadi kan itu bisa nggak beberapa ayat sekaligus. 2 Petrus 3 ayat 16 dan 17 sebetulnya. Oke. 2 Petrus 3 ayat 16 dan 17. Jadi mulai dari ayat 16 saja lah. Semua. Oke, saya belum lihat yang mana dia. Ini. Jadi ya sekalian dari ayat 15 lah, sudah cocok karena bisa kelihatan beberapa ayat ya, karena tadi pilih semua. Oke, bagus. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih. Jadi Petrus ini pun mengencourage Paulus, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ayat 16, hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya
memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama dinaikin dikit. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Nah, jadi yang tadi 1 Timotius itu kita harus lihat konteksnya bahwa tubuh ini sebetulnya juga bukan untuk diserahkan kepada iblis, karena tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Ya kan? Ya, Itu. Saya baca tertulis Pak ya. Ini iya, saya tahu. Maksud ke situ kan. Saya mau terangkan dulu perkataan Paulus. Tubuh ini hal yang buruk terhadap tubuh ini. Saya lihat gini Pak ya. Standarisasi untuk selamat ini menurut Paulus, manusia itu harus diserahkan kepada iblis dulu atas nama Yesus. Jadi iblislah yang menjadi sebuah standar yang dikatakan oleh Paulus agar rohnya selamat pada hari Tuhan. Kalau pada hari Tuhan itu kan pada hari kebangkitan, Pak ya. Betul kan? Iya, hari Tuhan itu adalah hari kebangkitan. Betul. Artinya pada waktu Yesus datang nanti pada kali yang kedua. Iya, berarti iblis berperan aktif di sini ya. Ada peran iblis yang sangat penting supaya dibersihkan orang-orang ini, maka iblislah yang menjadi pembersihnya, begitu Pak ya? Bukan begitu, makanya Pak, saya tadi kasih sedikit gambarannya, karena Alkitab ini seringkali kita harus menghubungkan dengan yang lain supaya dapat maknanya, gitu. Saya jadi baca satu lagi, ayat Pak ya. Saya baca lagi Pak, ya biar kita paham ini. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Kepada iblis serahkan Pak ya, atas nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, iblis yang sangat berperan penting di sini Pak, jadi standarisasi supaya manusia-manusia Kristen itu pengikut Yesus itu selamat di hari Tuhan. Harusnya di sini kan diserahkan kepada Tuhan sehingga binasa agar diselamatkan pada hari Tuhan. Tapi yang ada di sini diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Yang jadi persoalannya kepada iblis loh Pak. Ya, jadi yang mana ini yang kan itu Pak maksud saya tadi. Kan saya perlu sedikit berikan background-nya Pak, atau yang berhubungan. Jadi ini 1 Korintus 5 kan yang Bapak baca. Kalau baca 1 pasal maju ke depan atau 2 pasal mundur, bahwa tubuh ini bait Allah, bait Roh Kudus, yang tidak boleh kita lakukan hal-hal yang tidak baik terhadap tubuh ini. Oke. Tetapi yang diceritakan di dalam 1 Korintus 5 ini adalah orang-orang yang melakukan kejahatan di dalam tubuhnya. Seperti percabulan misalnya. Kan itu kan? Nah, tubuh ini harus diserahkan kepada Tuhan, betul, untuk kemuliaan Tuhan. Pak, diserahkan kepada iblis itu Pak. Bukan. Kok Bapak tunggu dulu Pak. Ya. Ginilah, baca dulu 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17 supaya nyambung gitu. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Mungkin yang lain lagi ya Pak, dilanjutin Pak. Mungkin terlalu panjang kita diskusi masalah ini. Terima kasih Pak ya atas jawabannya. Jadi tidak perlu dijelaskan lagi. Kayaknya gimana ya, kalau kita lihat dari ayat konteks ayat ini aja udah jelas. Secara relasi yang ada, manusia itu harus diserahkan kepada atas nama Yesus kepada iblis. Jadi peran penting di sini sangat mendominasi supaya selamat itu adalah iblis. Bukannya Tuhan yang menjadi penyelamat, menjadi standarisasi di sini, tapi iblislah menjadi standarisasi. Ya, maksudnya tidak seperti itu, bukan. Iblis tidak standarisasi keselamatan. Itulah tadi makanya saya sudah buka dulu 2 Petrus 3 bahwa ada yang sukar difahami sehingga bisa memutarbalikkannya dan itu menjadi kebinasaan bagi mereka yang memutarbalikkan. Maka untuk memahami itu perlu memahami 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17 dan 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Sama-sama di Korintus kok. Bahwa bait tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan bait Roh Kudus. Kenapa kepada kan iblis? begitu kan?
Kenapa kepada iblis diserahkan? Nah, jadi yang mana yang diserahkan kepada iblis? Bukan tubuh yang benar, tubuh yang jahat itulah. Gitu loh. Tubuh yang melakukan kejahatan itu disebut diserahkan kepada iblis. Ya, itu artinya bahwa memang itu harus dibinasakan tubuh itu nantinya kan. Jadi biar selamat di hari Tuhan gitu ya. Ya, yang disebutkan memang supaya rohnya kan di ayat 5 tadi kan di hari Tuhan supaya rohnya selamat kan katanya begitu kan. Artinya bahwa orang yang melakukan perbuatan jahat itu tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, udah makasih Pak ya, Thompson-nya. Terus penjelasannya. Bang Awi, lanjut Bang Awi, makasih Bang Awi. Oke, terima kasih Bang Emil. Ya, siapa tadi? Jadi langsung ke Bang Dewa dulu ya, setelah ini Bang MT lagi. Sabar ya Bang MT ya. Silakan Bang Dewa. Ya, makasih banyak Pak Awi. Selamat siang Pak Pendeta. Selamat malam. Oh, maaf Pak. Saya posisi ada di Perancis ini Pak. Oh, oke. Ya. Monggo. Ya mari. Ya. Ya, kita tahulah Pak ya. Tadi pun Bapak sudah membacakan ayatnya bahwa Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Pak. Mengaruniakan artinya itu bukan menyalibkan, Pak. Tetapi ada pihak-pihak yang berusaha untuk menginginkan Yesus itu meninggal gitu Pak. Dan kita tidak tahulah pihak ini siapa gitu kan. Penulisnya ini siapa, bisa dipercaya atau tidak. Di dalam Islam Pak, alhamdulillah Pak, Nabi Muhammad dijuluki dengan Al-Amin, manusia yang bisa dipercaya. Artinya itu tidak pernah berbohong, tidak pernah melakukan maksiat apapun gitu kan. Seperti Pak penunggang kuda mah berbohong terus orangnya. Kalau Nabi Muhammad beda Pak. Nah maksud dari Dewa ini begini loh Pak. Yang namanya keselamatan itu harus dari orang yang jelas Pak. Nah kita tahu yang namanya penulis dari Bible itu kan konon katanya notabene-nya dia itu adalah seorang Yahudi. Yang namanya Yahudi harus sampai kepada Nabi Yakub. Itu kita sepakat di situ. Betul tidak Pak? Nah sekarang pertanyaan saya Pak, bagaimana mungkin Bapak mau selamat sementara Bapak diselamatkan orang yang tidak jelas gitu asal-usulnya? Pertanyaan saya minta silsilahnya Paulus Pak. Ada atau tidak? Jujur aja jawab Pak. Jadi nggak usah muter kemana-mana. Kalau misalkan tidak ada, bilang tidak ada. Kalau misalkan ada, tolong di ini Pak, di-share. Silsilahnya apa? Kalau Nabi Muhammad Pak, alhamdulillah Pak. Dari mulai bapaknya sampai ibunya silsilahnya, kami itu diberikan yang namanya pengetahuan. Berdasarkan di dalam hadis sahih itu Pak. Nah sekarang silakan Pak. Baik. Silsilahnya Paulus. Okay. Silsilah kalau sampai ke atas memang tidak ada, dan bukan hanya Paulus. Petrus juga tidak ada silsilahnya itu. Matius juga, Yohanes juga, tetapi mereka adalah orang Israel. Paulus katakan aku orang Ibrani, ya kan, dia orang Israel dari suku Benjamin. Dia tahu dia ada dari suku Benjamin, dia katakan itu kan. Tetapi itu tidak menjadi satu ukuran. Itu maksudnya. Jadi tidak menjadi ukuran kalau karena nama bapaknya, opungnya, kakeknya, dan sampai ke atas itu siapa tidak dituliskan, maka menjadi tidak sahih. Ya tidak seperti itu juga. Karena banyak contoh, Nabi Elia itu juga tidak disebutkan siapa nama bapaknya, siapa nama ibunya, dan kalau ditelusuri sampai ke Yakub, jalur yang mana juga tidak tahu. Tapi itu tidak terlalu masalah, tidak penting. Namun sang juru selamat itu yang jelas. Sang juru selamat itu yang lebih penting, karena dia adalah sebagai Allah yang yang diberikan kepada dunia ini melalui jalur kelahiran dari Maria, tanpa suami, tanpa laki-laki gitu maksudnya ya, tanpa hubungan badan.
Dan kalau ditelusuri ke atas, ya, walaupun bukan dari dia itu sampai ke Adam. Namun di dalam Kejadian 3 dari awal, nah ini perlu difahami ya, bahwa Allah yang berfirman di Kejadian 3 berbicara tentang dirinya kelak yang akan akhir itu. Dan dia mengatakan bukan keturunan laki-laki atau keturunan Adam, tapi perempuan. Nah, apa makna di balik itu? Kenapa keturunan perempuan? Ya, ada orang mengatakan karena memang perempuan itu yang tertipu. Betul, memang dia tertipu. Tapi lebih penting daripada itu adalah bahwa kelahirannya dia tidak karena benih seorang laki-laki, tapi murni kuasa Roh Kudus yang terjadi masuk ke dalam kandungan Maria tanpa persetubuhan. Seorang wanita yang disebutkan masih virgin atau perawan, dia lahir. Jadi kalau soal Paulus, siapa nama kakeknya atau ininya tidak penting, tetapi dia tahu bahwa dia adalah suku Benjamin. Dia mengatakan itu. Oke, tidak penting Bang Dewa, tapi dia suku Benjamin. Itulah jawabannya beliau. Baik. Jujur beliau menjawab ini. Silakan. Kalau misalkan toh bagi Bapak itu memang tidak penting, tapi bagi kami itu sangatlah penting. Bagi Bapak tidak ada masalah, bagi kami justru itu adalah masalah besar. Bagaimana kita mau percaya sama orang, sementara kita tidak tahu seluk-beluknya orang itu apa. Sementara Nabi Muhammad, alhamdulillah, sampai ke Nabi Adam kami tahu. Dari silsilah bapaknya, ibunya pun kami diberikan sampai yang namanya ilmu pengetahuan seperti itu. Makanya jelas semuanya Pak. Jadi Al-Quran itu lebih jelas daripada Bible, di mana notabene-nya itu ditulis sama orang yang tidak penting Pak. Jadi kalau misalkan sudah tidak penting seperti itu, berarti Bapak tidak peduli. Kalau kami umat Muslim, kami itu kritis Pak sama kitab suci. Sangat kritis kami itu. Makanya kami itu harus banyak menggali gitu kan. Kalau toh memang benar kata Bapak itu tidak penting, silakan Bapak berpikir lagi di situ. Mudah-mudahan cara seperti ini bisa membuka pikiran Bapak, ya kan? Silakan kritis sendiri sama Bapak. Kami sama sekali tidak akan merusak yang namanya keimanan. Tapi tolong Pak, Allah memberikan kita akal Pak untuk berpikir di situ Pak. Karena yang namanya hidup itu memang pilihan. Hidup itu pilihan. Bapak mau nyembah apapun, kami sama sekali tidak peduli gitu kan. Bapak kita diberikan akal untuk memilih mana yang benar, mana yang salah, mana kanan, mana kiri, mana janda, mana perawan. Itu bebas kita memilih. Hidup itu berharga. Kenapa dibilang berharga? Karena sesuatu yang akan meninggalkan kita dan tidak akan kembali lagi, itu sangatlah berharga. Nah, kembalinya kita ini mau kemana? Pilihan ada dua, kanan atau kiri, neraka atau surga. Kan begitu. Kalau Nabi Muhammad, alhamdulillah Pak, lengkap Pak semuanya. Nabi Muhammad menyebarkan ajaran agama Islam dengan kejujuran. Karena Nabi Muhammad adalah al-amin. Kunci kesuksesan adalah kejujuran. Alhamdulillah Nabi Muhammad sukses. Oke, jadi Pak, terima kasih ya. Artinya kita kan bertukar pikiran. Yang saya katakan tidak penting siapakah nama bapaknya atau apa, memang penting. Yang penting adalah pekabaran yang dibawakan. Ya sudah Pak, udah dijawab, ngapain dibantah lagi jadi, Pak? Kan tidak penting udah. Iya, artinya Bapak jangan komplain bagi kami kalau itu tidak penting, karena apa? Yang lebih penting adalah jujur sama. Tapi dia jelas, dia sebutkan begini, maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benjamin. Ini dia sebutkan gitu ya. Jadi bukan tidak, karena mana silsilahnya Pak? Mana silsilahnya Pak? Sebentar dulu. Jadi gini, kalaupun jelas silsilahnya, tidak jaminan bahwa dia orang benar. Orang yang jelas silsilahnya juga banyak di situ menjadi pembunuh juga yang ada di dalam Alkitab itu. Jadi bukan itu orang yang paling jelas aja penting. Pak, orang yang jelas aja itu bisa jadi kita tidak dipercaya ya kan sama orang yang jelas. Tidak ada alasan. Apalagi orang yang tidak jelas Pak. Tidak ada alasan untuk mempersoalkan. Kita hindari debat kusir. Tidak ada alasan untuk mempersoalkan keabsahan Paulus sebagai rasul karena Kristus yang memilihnya. Tercatat di dalam kitab Para Rasul pasal 8 dan 9. Jadi kalau dia sebutkan begini, tidak penting. Ya, tidak penting Pak ya. Memang tidak penting, bukan itu yang paling penting. Saya tidak salah ngomong di situ. Saya karena tidak penting. Tetapi kalau dia mau tahu, dia bilang dia adalah
dia disunat di hari ke-8. Oh, enggak, kita enggak sampai ke sana. Kita tidak sampai ke sana, Pak. Ya, Sudah cukup, Bang Dewa. dia sebutkan dia bangsa Israel, suku Benjamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, dia tidak diragukan. Yang ini, Filipi 3:5 ini. Jadi disebut jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi, dia bilang. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani. Kita nggak lari ke sunat, Pak. Pak, jangan ke sunat, Pak. Nanti itu, Pak. Enggak, saya membaca yang tertulis ini tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi, kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi memang bukan siapa bapaknya, siapa ibunya, bukan itu yang penting. Oke, terima kasih Pak Tefson Manik Raja ya. Oke, kita lanjut lagi. Silakan Pak, siapa ya, Pak Jeruk alias Pak Tomat, silakan. Nah, silakan lanjut. Ya, jadi gini Pak, saya cuman membantu tadi uraian Pak Tapson. Jadi maksudnya itu mungkin tadi kalau saya lihat kan itu pada kurang paham. Jadi pertanyaan yang pertama itu 1 Korintus 5 ayat 5 itu kan bercerita tentang, kalau saya kasih perumpamaan, itu bila seseorang dia umat gereja atau pengikut Kristus, tetapi dia melakukan, contohnya dia melakukan dia kebetulan bendahara, dia makan uang gereja. Nah itu dikeluarkan dari jadi anggota jemaat. Itu maksudnya seperti itu, diserahkan kepada iblis. Itu ayat itu korelasinya ke Markus 6 ayat 10 sampai 11. Markus 6 ayat 10 sampai 11 bunyinya begini. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Jadi di situ bukannya berarti dikasih dia seperti disodorin sama iblis, itu maksudnya itu seperti itu. Nah itu yang Pak Tapson sampaikan, maksudnya seperti itu. Nah yang kedua, itu tadi saya kurang paham, tapi mengenai tentang silsilah itu kan, ya untuk Pak Mahadewa itu kan, sebenarnya juga ungkapan Pak Tapson sebenarnya bukan yang nggak penting. Sebenarnya ya kalau memang sudah tidak tertulis di Alkitab, karena kita semua itu dasarnya Alkitabiah, Pak Mahadewa. Kita nggak bisa berasumsi. Iya, tadi kan udah dijawab tidak penting, udah selesai, tidak penting. Selesai. Maksud saya. Apalagi yang harus dibahas? Nggak, maksud saya di sini saya ingin bisa dibilang saya dengan Pak Tapson ini hanya mengutarakan aslinya seperti itu. Kalau memang tidak ada di Alkitab, itu kita tidak akan berkata apa-apa. Karena kita kalau memang begini loh Pak, ada begini Pak ya. Di situ dijelaskan kalau misalkan Paulus itu banyak orang yang mengatakan adalah Israel, turunan Israel. Sementara turunan Israel itu di mana harus nyampe kepada Yakob. Nah, sekarang dia ngaku-ngaku atau tidak? Dewa juga bisa mengaku kalau Dewa ini suku Batak. Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak seorang Mahadewa mengaku kalau misalkan Dewa ini keturunan Nabi? Boleh. Tetapi ada nggak buktinya? Bisa nggak dibuktikan? Kalau tidak bisa dibuktikan, ternyata dia bukan Yahudi, ya nggak usah bilang Yahudi. Hanya dibilang suku Benyamin, ternyata tidak sampai gitu. Tertulis di Paulus. Jadi kita juga nggak. Ya berarti tidak sampai, tidak penting. Kan jawabannya udah jelas. Debat kusir dong. Iya, tidak penting. Jadi debat kusir. Oke, pelan-pelan ya. Satu dulu. Hindari debat kusir. Silakan Pak Tomat selesaikan dulu. Nanti kalau yang perlu disanggah oleh Bang Dewa, disanggah, atau nanti di sini ada juga Bang Polres sudah masuk ya. Karena Pak Tomat bantu oleh tadi Pak Thompson, sudah Pak Tomat. Mungkin kalau Bang Juma sudah ini ngantuk karena waktu di Indonesia Tengah ini sudah 12:30. Nanti ada sini Pak Polres yang untuk gantikan. Silakan Pak Tomat, selesaikan narasinya. Oke, berarti saya lanjut lagi tentang narasi Pak Mahadewa tadi. Pak Mahadewa mengatakan bahwa
Quran atau kitab Quran mempunyai sejarah yang sangat akurat. Sekarang bagaimana kalau saya katakan itu tidak akurat? Karena pribadi-pribadi yang ada di situ seperti Isa berbeda dengan Yesus, Abraham berbeda dengan Ibrahim. Oh, ente nyari draw-drawan di sini, nyari remisan. Saya mau bertanya. Sabar dulu, biarkan dia selesaikan narasinya. Dia kan bertanya, nggak maksudnya begini loh, Bang Penunggang Kuda. Kalau Anda Dia kan menyatakan bertanya mau akurasi, nyari kok bisa remisan beda kalau gitu loh. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, dia bertanya. Iya, nggak apa-apa, dia bertanya. Iya, nggak apa-apa, dia bertanya. Kita jawab. Silakan. Tetap semua kerja besok tuh. Oke, jadi gini lah ya. Sebentar kita mendengar ke Pak Tafsir dulu, dia mau undur diri, dia tidak mau kerja. Diingatkan Kebetulan sama istri saya juga udah beberapa kali tadi sebutkan udah jam 11:30, malah udah hampir jam 12. Jadi saya tidak salah bicara tentang tidak penting. Karena memang tidak penting itu harus dituliskan. Itu maksudnya kan, tidak penting harus dituliskan. Tapi dia tahu siapa kakeknya, kalau ditelusuri pasti bisa. Kalau silakan itu telusuri, Pak. Kalau Telusuri, itu silakan, Pak. tidak penting. Kalau itu penting, ya Bang, udah tidak akan penting. ditulisi, Untuk apa dibahas gitu loh. lagi, Pak? Sabar Bang Dewa, beliau mau supaya closing. jelas gini. Iya, Karena ini beliau mau bukan closing hanya ini. untuk Mahadewa, ya. Saya mau klarifikasi saja, saya ulangi. Tidak penting harus dituliskan silsilahnya dia di situ, karena Paulus bukan tokoh utama di dalam jalur keselamatan. Dia Suratnya hanya 14. penyampai berita. Tokoh utama di dalam keselamatan adalah Yesus. Maka Yesus jelas ada silsilahnya itu sampai ke Adam. Bukan hanya sampai Yakub. Itu Tuhan jelas bersisilah disebutkan. ya. Tuhan bersisilah Ya, ya. karena dia sudah jadi manusia. Tidak masalah. Tidak masalah. Tidak masalah. Ya, Iya, memang masalah, Yesus iya. bersilsilah. Karena Yesus karena Yesus bersilsilah. Tapi sebagai pencipta, dia bukan keturunan Adam. Bukan keturunan daripada Joseph, bukan keturunan Maria, bukan. Sebagai pencipta, sebagai Allah itu. Tetapi karena dia mengambil tubuh kemanusiaan lewat kelahiran, jadi bisa ditelusuri sampai ke atas. Itu saja. Jadi kalau Bapak ketawa-ketawa itu artinya Bapak mungkin mengerti. Ya, mudah-mudahan karena Bapak mengerti. Dan Makasih, Tuhan Pak, memberkati Bapak ya. Jadi Ya, amin, saya Pak, pikir saya waktunya bolehlah mohon undur ya. Atau sebentar, Bapak Kores Kristus, saya tidak tahu itu mau bertanya kepada saya atau bukan. Kalau kepada saya masih layani sebagai pertanyaan yang terakhir. Tolong Pak dikonfirmasi dulu. Enggak, Kalau buka tidak, tema saya aja mohon. Bang Kores. Buka tema aja Bang Kores. Bang Kores tidak bertanya, nanti dia dengan Pak Jeruk nanti berhadapan dengan Pak Jeruk. Nggak apa-apa, Begitu ya. aku satu aja mungkin ke Pak Tamson nih, karena kan mau. Jadi pertanyaannya begini, Pak Tamson. Menurut aku, Paulus ini kalau misalnya kita lihat di 1 Korintus 5 nomor 5 dan 1 Timotius 1 nomor 20, dia bisa bekerja sama dengan iblis, membuat iblis ini menjadi juru selamat untuk orang-orang berdosa pada hari Tuhan. Dan membuat para penghujat jera. Lihat betapa saktinya Paulus. Bahkan Paulus mempunyai 14 surat masuk dan menjelaskan dengan baik tentang siapa Yesus. Buat aku pribadi, Paulus yang bisa menjelaskan segala sesuatu ini, pasti dia bukan manusia. Pasti adalah bapaknya Yesus sendiri yang bisa menjelaskan hal tersebut. Sampai gamblang bisa membatalkan Torah itu datangnya dari Paulus, keimanan selamat itu datangnya dari Paulus, bahkan segala sesuatu halal itu adanya di Paulus juga. Bahkan Paulus pun itu ketika digigit ular tidak mati seperti pendeta-pendeta di tahun 2022 dan 2021. Maka dari itu Paulus ini aku yakin dia adalah orang yang mempunyai dua natur juga, yang mempunyai kealahan dan kemanusiaan. Dan yang aku rasa, ini masih bisa dibantah tapi dalil-dalilnya harus ada. Yang aku rasa bahwa Paulus inilah yang mengirim Yesus ke bumi untuk menebus dosa, sehingga Paulus bisa menjelaskan maksud dia mengirim Yesus itu apa. Itu Pak Thompson, silahkan ditanggapi. Oke, terima kasih. Itulah asumsi Bapak, tidak apa-apa. Dan Bapak mengatakan 14 surat palsu, entah atas dasar apa Bapak mengatakan itu. Bukan, 14 surat, bukan palsu. Maaf Pak Thompson, bukan palsu. Oh, saya dengar bukan tadi palsu. begitu. Bukan. Paulus ini 14 suratnya masuk, menjelaskan. Nabi-nabi aja cuma 1, Paulus 14.
Orang penting dia ini. Oke, jadi bukan palsu ya, karena tadi saya sempat dengar ada Bukan palsu, bukan palsu. surat palsu. Bukan palsu. Oke. Maaf kalau Dia memang punya dua saya natur. yang salah dengar ya. Oke, Siap. apa? Oke. Jadi memangnya kalau sampai 14 surat apa persoalannya? Karena itu berdasar Nabi-nabi Israel kalah. Yeremia cuma 1, Yeskiel 1. Gitu. Ya, Yesaya itu sampai 66 pasal panjang betul. Ya, tapi cuma satu buku. kitabnya. Betul. Nah, Cuma 1. ya, tapi sederhana saja. Kenapa begitu? Karena Paulus begini. Kalau Yesaya itu nabi pada zaman kerajaan itu yang fokusnya tentang bagaimana kerajaan itu khusus Israel. Paulus rasul yang bekerja selain daripada untuk orang Israel juga untuk non Israel. Tanpa Nabi Yesaya tidak ada penjelasan iman keselamatan. Tanpa Nabi Yesaya itu bisa. Tapi kalau nggak ada Paulus, nggak ada penjelasan iman itu keselamatan. Segala sesuatu itu ada maksud masing-masing. Itulah Pembatalan Torah itu nabi-nabi perjanjian lama atau Paulus penjelasannya? Torah tidak mungkin dibatalkan di Galatia 3 nomor 13. Aduh. Enggak. Salah. Efesus 2 nomor 15 ini Pak Tamson gimana? Torah tidak mungkin dibatalkan di zaman Yesaya. Karena apa? Karena belum digenapi. Hanya di zaman apabila Paulus kan? Iya. Itu dia. Bukan di zaman Paulusnya. Maksud saya gini, hanya apabila Yesus sudah matilah dia menggenapi hukum Taurat itu. Karena Yesus disebutkan kegenapan hukum Taurat. Tanpa Paulus tidak ada penjelasan mengenai dia mati ngapain itu nggak ada. Ada. Karena kematian dialah maka Torah itu dibatalkan. Nggak ada itu. Di dalam Yesaya harus ada itu Paulus. Di dalam Yesaya ada, Yesaya 53 dosa kita lah yang ditanggungnya. Dia terluka. Torahnya dibatalkan nggak? Ya. Torahnya dibatalkan nggak? Tidak mungkin dibatalkan karena belum terjadi. Nah itu dia, Paulus coba dibuka dulu. Ini aku buka share screen, Ini silakan bisa dilihat share screen ya. Saya sudah tahu. Jadi maksudnya begini. Wah, berarti Bapak mau menutupi apa yang silakan buka. Mujizatnya Paulus mengenai pembatalan Torah. Jangan ditutup-tutupi Pak Tamson. Tidak ditutupi, bukan. Maksud saya tadi, tanpa Bapak buka, itu sudah saya aminkan bahwa tadi bilangnya tidak ada pembatalan Torah. Sekarang diaminkan pembatalan Torah. Gimana Pak Tamson ini? Bapak belajar dengar dong. Bapak langsung menjawab sih. Bapak belajar jangan berbohong berarti. Kan. Yang saya katakan bahwa di zaman Yesaya tidak mungkin ada pembatalan. Tidak boleh, tidak mungkin. Kenapa? Karena Yesus belum datang untuk menggenapinya. Nah, sesudah Yesus datang dan menggenapinya, maka justru melakukan tuntutan hukum Taurat itu seperti membawa hewan kurban itu adalah sia-sia. Itulah yang Paulus ajarkan dan itu sangat sesuai. Itulah sangat sesuai dengan ajaran Paulus. Ada nggak pengorbanan sia-sia dan juga pembatalan Torah itu? Ada nggak? Nggak akan ada. Harus ada Paulus. Harus ada itu. Artinya Tuhan memilih dia untuk menyatakan itu karena tanpa itu harusnya kekristenan sekarang masih melakukan itu. Tanpa Paulus tidak akan ada kekristenan di Antioquia, tidak akan ada itu. Puji Tuhan. Karena dengan itu puji Tuhan. Maka dari itu Paulus sangat menjelaskan Yesus. Siapa lagi Paulus ini kalau bukan Bapa dari Yesus itu sendiri? Dia tidak pernah mengaku bapaknya Yesus. 1 Korintus 4 nomor 15. Dia tidak pernah mengatakan bahwa dia bapaknya Akulah Yesus. Bapa yang oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Bukan bapaknya Yesus. Selamat datang di kebenaran Pak Thompson. Itu tertulis. Mari kita sola scriptura. Betul, sola scriptura. Dan Paulus tidak pernah mengaku bapaknya Yesus. Dia Matius 23 nomor 9. Yesus berkata, jangan kamu memanggil orang lain Bapa, hanya ada Bapamu satu, yaitu yang dia di sorga. Sekarang Paulus menyatakan diri dia Bapa, maka hanya satulah Bapa itu yang turun. Ada konteksnya, karena hanya ada dua Bapa dalam arti itu. Nggak bisa. Matius 23 nomor 9. Matius 23 nomor 9. Hanya ada satu. Hanya ada dua. Bukan. Hanya ada satu. Di mana dalilnya hanya ada dua? Di mana dalilnya ada dua? Yang kedua, itu tadi hanya ada satu Bapak yang benar. Ini anti sola scriptura ini kalau ngomong ada dua Bapak ini. Ini bertentangan ini. Nggak bisa dilanjut ini. Bapak tidak
izinkan saya menyampaikannya dengan selesai. Tapi Bapak soalnya Pak Atau Tamson mungkin tadi Bapak aku lihat tidak bawa sengaja dalil. begitu supaya tidak ini. Saya akhiri. Gitu. Tapi saya Ya, sip. Bapak mau Kita akhiri bicara saja atau kalau apa, saya mau begitu. bicara. Karena terbukti Hanya ada yang dua berdalil Bapak. siapa? Hanya Siap. ada dua Bapak. Satu Bapak yang benar di Matius 23 itu, yaitulah Allah. Satu ada Bapak yang palsu, Bapak yang jahat, yaitu Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Jadi iblislah bapaknya Kores kalau Kores tidak percaya kepada Yesus. Oke, terima kasih. Kami Selesai. percaya Tuhan sebagai berkati. Muslim. Oke, saya Bapak mohon tidak izin, percaya Paulus adalah Bapak di 1 Saya Korintus mohon 4 nomor izin. 15. Terima Siap kasih. Pak Thompson, terima kasih waktunya. Mungkin bisa dilanjut lain kesempatan. Moderator, kami kembalikan. Obatnya masih ada Pak Moderator? Kok pada diam? Oh, kirain saya mau Aku kembalikan ke moderator. Moderatornya kemana? Tak bersuka itu moderator. Tadi pamit moderatornya langsung aja Bang Kores diganti. Bang Awi. Oh iya, mungkin ini Brethren MT mungkin ingin berdialog. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Buka topik baru Kores. Ada MT itu. MT itu siapa ya? Itu Pak Tomat itu loh yang kemarin. Thomas? Nggak tahu. Tomat. Ya, silakan aja buka topik, silakan. Pak Thomas silakan dibuka mute-nya. MT itu manajemen Trinitas. Boleh. Bang Dia ambil alih moderator. Bang Dia. Sampean. Bang Dia moderatornya ambil alih closing dulu secara totalitas. Iya, Bang, closing, baru dilanjut. closing semua. Tunggu 10 menit dulu ya, saya mau ke apotek dulu sebentar ya. Iya, oke Bang. Oke, closing yang tadi Bang Awi aja dulu, Bang Awi. Silakan closing Bang Awi. Bang Awi jauh dari perangkat. Ada pesan tadi. Silakan Bang Dia lanjut. Apa tadi ya? Temanya ya? Yesus Tuhan atau Rabi. Oke. Tadi kita sudah melewati diskusi ya, kawan-kawan yang ada di live chat YouTube dan kawan-kawan yang di sini dengan tema Yesus itu Tuhan atau Rabi. Kita selesaikan dengan baik. Berikut ada pertanyaan dari partisipan juga sudah selesai dengan riuh gemuruh. Kita selesaikan dengan baik. Semoga masing-masing dari kita mendapat pemahaman dan tetap bersatu dalam kerangka NKRI. Iya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat disayangkan tadi Pak Thompson tuh aku lihat-lihat ya, padahal aku nih orangnya sangat sholat spiritual sekali loh. Jadi kalau bisa ya lawannya juga yang sholat skriptura begitu. Nah itu ya. Ini aduh ini juga Akhi Jayawanara